Di sekolah Kristen tidak mendapatkan semua yang saya perlukan itu, yakni jawaban-jawaban yang memuaskan dan sebagainya. Namanya orang punya pertanyaan nggak terjawab itu, dia juga akan tetap menarik kesimpulan. Kan? Kesimpulan Anda saat itu Qadarullah agak sedikit ekstrim. Gimana? Ekstrimnya gini. Kalau ini dikatakan adalah kitab suci, tapi banyak yang ganjil seperti ini. Lalu orang yang konon seharusnya lebih tahu juga nggak bisa menjelaskan. Maka di mana kesucian itu? Yang juga sukanya musik keras. Dan Ustadz Dery juga kalau ditanya pasti tahu lah. Musik keras itu kan jadi ladang dakwahnya orang-orang yang berakidah la ilaha. Satanisme dan sebagainya semuanya di dalam di situ bahkan. Anda dulu pernah pegang kitabnya. Anda punya salinan ya, kitab Satanic Bible. Punya. Satanic Ritual. Yang Anton LaVey dan juga yang aliran lain. Ada lagi. Aleister Crowley dan sebagainya. Ini dulunya ruko ya Pak ya? Ruko. Terus ceritanya gimana? Sewa. Beli kan? Ruko itu namanya sewa. Yang sewa siapa? Ya pengurus ya. Pengurus pendirinya itu saya itu menyewa satu ruko. Nah, nekat aja dijadikan masjid. Pada satu sewa nih. Kalau misalnya nggak diperpanjang ya tamat juga masjidnya. Tapi alhamdulillah tempat kembangannya pemilik rukonya itu menawarkan pada pengurus beli aja dah katanya. Lantas pengurus belum punya dana nih. Carilah siapalah donatur yang kira-kira bisa bantu beli masjid ini, ruko ini untuk jadikan masjid. Nah singkat cerita itu dapatlah waktu itu yang ini Pak B.J. Habibie. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang berada di sebuah masjid ikonik. Masjid ikonik, yaitu masjid apa? Masjid Lause. Ini di depan saya sekarang ada ketua DKM. Wah, ini Akhi Hans panggilannya? Iya. Ustadz nih, sebenarnya Ustadz nih. Enggak. Yang namanya Ustadz yang begini nih. Astagfirullah, bukan. Oke, kita panggil Al-Fakir. Kita panggil Hans saja ya. Iya. Nah, Hans ini adalah juga seorang mualaf. Iya. Masya Allah. Nah, kita nih ceritanya pasti seru nih. Nanti ada beberapa sesi kita tanya sama Hans tentang perjalanan daripada Hans sendiri menuju Islam, juga bagaimana tantangannya memimpin Masjid Lause ini. Masjid Lause ini masjid yang sebenarnya kalau di kalangan Muslim Chinese itu sangat terkenal. Tapi saya sendiri baru kali ini datang ke sini ya. Malu-maluin. Alhamdulillah ya, tadi kita juga sudah bertemu dengan bapak-bapak pengurus DKM di sini. Masya Allah, ternyata masjid ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Ya, juga dari pendirinya Bapak Haji Abdul Karim Uy ya. Uy Cheng Hin, Masya Allah. Berarti marga Huang dia. Baru tahu saya ternyata itu ada clipping koran, ternyata Bapak Karim ini salah satu pendiri BCA. Betul kan? Betul. Setelah kemudian diambil oleh Pak Lim Swee Leong. Iya, betul. Waduh, gue dulu lama kerja sama Lim Swee Leong. Kenal ya? Ya, begitulah. Ya, tapi kita nggak ngomongin itu ya. Kita sekarang ngomongin Hans. Masa ngomongin Lim Swee Leong? Nah, Hans ini boleh cerita nggak aslinya mana? Kalau asli dalam artian kewarganegaraan, saya lahir di Jakarta. Orang tua? Anak sumber waras. Oh, sumber waras, Grogol. Anak Grogol rumahnya. Dulu bercandanya gitu. Ini tapi bukan Gang Macan ya, bukan ya? Bukan Gang Macan. Bukan. Oh, bukan. Kalau itu macannya itu di tahun lahirnya. Tahun lahir. Lahirnya di tahun macan, tapi nggak di Bang Macan. Ya. Hans dari keluarga asli mana? Kalau asli bener-bener maksudnya kampung halaman dan nasab gitu. Orang tua datangnya dari mana? Kalau dari silsilah mama itu kita sebutnya Waikung ya. Untuk kakek dari nasab ibu ya. Waikung itu orang provinsi Guangdong dari kota namanya Tabhu. Yang di situ provinsi Guangdong ya, kalau yang di kota itu dia nggak berbahasa Cantonese, dia Hakka jatuhnya. Orang Ke. Ya. Iya. Papa dari Meisian, kalau kita sebut Moyan gitu. Gua mah iya aja, gua nggak tahu kan. Iya. Terus. Lalu qadarullah mereka ketemu di sekolah dan tahun 80-an ganti nama dan ganti WNI, terus saya lahir 86. Oh, baru tahun 80 papa ganti nama? Iya, mereka tuh lahiran tahun 50-an. Memang zaman itu sih masih rata-rata yang Chinese pasti WNA. Enggak, papa saya tahun 60-an ganti namanya.
Ini Gitu. tahun 80-an baru. Tahun 80-an, iya. Oke. Tahun 80-an. Berarti masih punya SBKRI. Masih. Ada tuh arsipnya, ada tuh. Karena pernah lihat tuh. Oh, Ya walaupun sekarang udah nggak berlaku kali ya. iya. Katanya sekarang udah nggak berlaku. Iya, Katanya. nggak tahu ya kalau Allahu alam ya, kalau kolektor dilelang laku. Oh dilelang. Siapa tahu laku digadein loh. Iya, bisa jadi. Tapi jangan ya, jangan. Oh berarti papa mama lahir di Jakarta. Papa iya, mama lahir di Bandung. Tapi Mama iya, Bandung. mereka bertemu di Jakarta, hijrah ke Jakarta, sekolah di Jakarta, dan qadarullah saat itu masih ada yang kita sebut Zhongwen Juexiao, berarti sekolah Chinese. Oh itu beruntungnya. Pantesan anaknya masih bisa ngomong Mandarin ya. Iya, alhamdulillah. Gua nih yang Cina hilang. Bisa di recover kok memorinya. udah seumur segini gimana mau recover, belajar bahasa Arab aja susah bener. Tapi alhamdulillah sekarang Han sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, bismillah. Ceritanya gimana nih kok bisa jadi? Papa mama dulunya apa? Papa nama biasa ya, kalau orang Tionghoa pada umumnya kalau misalnya mereka domisili nggak ada agama kan jadi masalah. Jadi apa aja yang diisi, biasanya mereka memilih isi Buddha. Gitu kan? Buddha. Iya. Nah, terlepas dari mereka apakah menjalankan agama Buddha sesuai tuntunan yang diyakini dalam agama Buddha, lain cerita. Allahu alam, ya kan. Dan kadang kita juga nggak aneh ya untuk menemukan di mana mereka akidahnya bercampuran tuh. Ya. Di rumah ada patung Budanya, terus sebelahnya ada dewa-dewa yang Allahu alam sebenarnya nggak pernah ada di ajaran Buddha gitu. Dewa Kongkong ada? Hah? Dewa Kongkong? Kongkong nggak dipasang untuk disembah, tapi lukisan ada. Oh lukisannya. Terus dengan syair-syair dan sebagainya. Waduh. Nah, berarti Hans tumbuh besar di keluarga boleh dikatakan Buddha. Iya, gitu. Tapi juga mungkin tidak terlalu aktif gitu ya. Nggak terlalu gimana. Jadi bisa dibilang seperti yang saya pernah ungkapkan di BWA itu, dibilang saya nggak beribadah, nggak juga. Tapi apakah saya seorang Buddhis yang taat di saat itu qadarullah? Kalau ditolak ukurnya tidak sesuai tuntunan kitab, ya kayaknya nggak juga. Iya. Lalu ada sesuatu mujizat juga di sini, yaitu apa? Qadarullah papa ketika masuk ke WNI ganti nama. Allahu alam apa yang Allah rencanakan dan maksudnya memberikan dia ilham seperti itu. Bagaimana ceritanya seorang Tionghoa yang nggak ngerti bahasa Arab ketika memilih nama Indonesia dari sekian ratusan ribuan nama yang bisa dia pilih, subhanallah dia pilih untuk dirinya sendiri Yusuf Tajuddin. Loh, merinding nggak? Itu orang Buddha, iya, milih nama Yusuf. Iya, tanpa mengetahui Yusuf artinya apa, Tajuddin artinya apa. Alhamdulillah, subhanallah setelah anak sendiri belajar dan tahu artinya apa, merinding sendiri. Ya. Dan nama saya dari akta kelahiran sudah Hans Ahmad Yamin. Masya Allah. Di akta kelahirannya Ahmad. Padahal orang Buddha. Itu papa mama sempat cekcokan dulu tuh. Emang nggak bisa dikumpulin ya. Iya, sempat cekcokan dulu. Ini apa-apaan anaknya dinamain apa. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal benar dari akta kelahiran. Jadi anak bersyahadat dalam keadaan sebelum muslim aja nama udah seperti itu. Sudah Ahmad. Itu kayaknya yang udah ditandain sih. Yang syahadatin bingung apa enggak? Ini gimana mau syahadatin namanya udah Ahmad. Jadi mau kemanapun itu saya keliling bawa paspor gitu, paspor udahlah Indonesia, namanya Hans Ahmad Yamin. Pak petugas imigrasi ngeliat mukanya cokin gitu kan. I'm just like, you Muslim? No. Then why you have Ahmad as a name? Itu pertanyaan yang selalu kayak gitu. Sering gitu ya. Sering ditanyain berarti ya. Kecuali adapun orang yang menanyakan Hansnya itu cuma kalau ke Eropa doang. Oke. Gitu. Ini mukanya kayak gini kenapa namanya Hans? Jawaban saya selalu, nenek moyang lu penjajah. Penjajah. Seperti itu. Alhamdulillah. Terus berarti Hans tumbuh besar, remaja, istilahnya karirnya apa? Sekolah? Qadarullah di sekolah itu orang tua saat itu pemikirannya untuk nyari sekolah untuk anak tuh gini, sekolah apa yang terkenal mungkin bidang A, bidang B-nya itu prestasinya bagus, dekat dari rumah udah masukin aja. Oh gitu, dekat dari rumah, standar paling tinggi. Standarnya itu, yang prestasinya ketahuan bagus, terus dekat dari rumah masukin situ aja, nggak usah ribet. Nah, tapi alhamdulillah, alhamdulillah ini memang jalan Allah ya. Mustahil seorang anak yang, ya mohon maaf kata, ini kan kita bicara apa adanya. Anak yang lahir di dalam keluarga musyrikin mau mengenal Allah itu gimana ceritanya benarnya gitu kan. Qadarullah saat itu sekolah yang mama pilih untuk saya sekolah Kristen. Oh sekolah Kristen. Yang menjadi wasilah di mana saya untuk pertama kalinya mengetahui Allah. Oh gitu. Gitu kan. Malah di sekolah Kristen. Iya. Gimana ceritanya? Dan ya
saya jadi minoritas dalam minoritas gitu kan. Minoritas dalam minoritas. Minoritas dalam minoritas. Udah di RT RW minoritas sendiri, masuk ke sekolah Kristen, satu-satunya anak muda di dalam sekolah Kristen. Yang nggak sekolah minggu, ya kelihatan lah ya dinamiknya seperti apa. Tapi nggak berubah jadi Kristen di sekolah itu? Enggak. Tetap itu, Buddha? Alhamdulillah enggak. Tapi belajar, karena kan mata pelajaran agama ya otomatis Kristen. Terus setiap minggu kebaktian itu kan diharuskan. Jadi enggak sekolah yang kayak ini berarti mata pelajaran yang boleh bebas, enggak. Jadi anak berada di dalam gereja, anak berada di dalam kebaktian, melihat mereka mengkaji apa dan sebagainya, dan kisah-kisah para anbiya alaihi salam ajmain. Jadi kenal dari situ. Oh gitu. Jadi sekarang kalau dikilas balik dan kita anak benar-benar renungkan kisah ini, inilah sunatullah, inilah jalan Allah di saat itu. Dikenalkan Allah itu siapa. Itu SMA? Itu dari SD. Dari TK SD? bahkan. Buset. Iya, anak masuk ke sekolah itu TKB sampai qadarullah tahun 98 itu selesai Eptanas. SMA? SD, tetap SD tahun 98. Karena lahir 86, terus 98. Dan qadarullah saat itu rencananya memang orang tua tuh mau kirim keluar. Tapi karena kejadian 98 dimajukan keberangkatannya. Oh, jadi berangkat keluar negerinya setelah 98 itu? Iya, setelah 98 itu. Masih SD? Masih SD, betul. Terus ke Singapura. Singapura qadarullah, dan di situ baru benar-benar terbuka wawasan gitu. Kalau bilang kita bermuamalah sama muslimin dulu di rumah RT RW sekeliling, iya orang Islam semua. Tapi muamalah itu tidak akan benar-benar terasakan juga. Dan anak jujur nggak ingat di saat itu tuh di dekat rumah tuh ada masjid apa enggak. Kalau denger azan dan sebagainya tuh biasanya dari TV. Iya. Dan dulu kan kalau di buku pelajaran pelajaran IPS, PMP gitu, Islam kan diajarkannya kan beda dengan apa yang kita yakini. Kami di saat itu di sekolah Kristen taunya Islam diajarkannya itu adalah apa? Oh, Islam ini adalah singkatan. Isya, subuh, asar, maghrib gitu, taunya gitu. Oh, ini dari sholat 5 waktunya. Nggak ada orang yang menjelaskan Islam itu artinya adalah salam, aslam dan sebagainya, berserah diri dan jalur keselamatan. Islam is about peace. Allahu alam. Tapi intinya nggak ada kan di saat itu. Jadi taunya Islam, oh ya udah begini aja yang ini kopinya mana nih, kopinya Hans sih? Nggak apa-apa, slow. Kopi dong. Masya Allah. Terus di Singapura berapa tahun, Hans? Di Singapura itu dari tahun 98 akhir sampai sebenarnya lama. Ana setelah kuliah pun juga di Singapura. Iya. Jadi qadarullah di saat itu ada universitas dari US yang bekerja sama dengan Singapore Institute of Management. Jadi Ana kuliahnya ambilnya digri US itu. American degree di Singapura. Nah, jadi karena latar belakang SD itu SD Kristen dan taunya itu adalah Kristen, ya kita nggak bahas dengan semua pertanyaan-pertanyaan bocah nakal yang ada ya. Tapi intinya adalah apa? Muamalah dengan muslimin itu hampir dikatakan ya hampir tidak ada. Adapun experience dengan interaksi dengan muslimin itu terjadinya setelah di Singapura. Iya. Karena qadarullah saya masuknya itu ke sekolah negeri. Di Singapura? Government school. Yang memang disitulah baru ngeliat tuh. Kalau hari Jumat dan pas di bulan-bulannya di mana azan Jumatnya itu lebih maju, waktu sholatnya mereka diizinkan untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu. Misalnya lagi Ramadan terus seperti apa gitu kan. Terus pernah duduk sebangku dengan anak Melayu, dengan anak India yang qadarullah Islam juga. Baru tuh kenal sedikit. Tapi tetap suasananya sebenarnya subhanallah tidak berubah. Sebagaimana di Indonesia tidak ada orang yang mendakwahi saya. Di Singapura juga sebenarnya enggak. Tapi bedanya gini. Kalau di topik-topik tertentu, setidaknya mereka ada usaha ikhtiar seminimal apapun itu untuk bilang, oh, if we are for us, we Muslim is like this. Weh. Jazakallah khair. Pamer dulu. Teman kita akhirnya sampai ini ntar akan jadi pengurus Masjid Lause nih. Masya Allah. Ya lo bantu Kohan ya di sini ya. Ini lama-lama masjid ini jadi kampung Cina ya. Kampung Islam yang Cina gitu ya. Masya Allah. Sampai lepas kuliah di Singapura. Iya. Itu belum kenal Islam. Sebenarnya gini, kalau dibilang belum kenal Islam, bisa dibilang
kenal Islam yang seharusnya belum. Atau hanya baru kenal Muslimnya. Iya, betul Belum seperti kenal itu. Islamnya. Iya, karena gini. Ini kalau diruntut, Anda kasih ringkasnya aja ya. Qadarullah tahun 98 ketika terjadi itu kan zaman email tuh. Yeah. Belum ada YM, belum ada MSN segala macam. Yahoo email ya. Bahkan belum, sebelum itu kan Hotmail dan sebagainya kan. Oh, Hotmail ya. Pokoknya ingat gak? Dulu kan sering seliweran chain mail tuh. Yang forward. Allahu alam sumbernya dari mana soalnya. Gitu kan. Nah, itu tuh kami banyak mendapatkan kisah-kisah. Kumpulan-kumpulan dari korban-korban 98 yang kalau kita tarik benang merahnya, selalu dikatakannya begini. Ketika ada oknum yang dikatakan mungkin dia sebenarnya belum tentu Muslim, tapi mungkin bisa aja menyusup dan menyerupai Muslim, gitu kan? Kita sih sebenarnya kayak begitu aja. Tapi benang merah dari semua cerita itu adalah apa? Ketika ada oknum melakukan suatu perilaku yang jatuhnya maksiat dan bertentangan dengan ajaran Islam, selalu dikatakan dia melakukan itu dengan bertakbir. Itu yang gimana ya? Jadi sebenarnya jadi gimana ya? Maka kalau dari kacamata itu nggak bisa kita salahkan 100% juga kan orang yang benci sama muslimin. Ya itu cara-cara orang di luar Islam yang ingin memframing Islam. Jadi dikatakan gitu. Allahu alam itu sumbernya dari mana gitu ya. Dan khususnya kalau untuk saya sendiri karena papa punya saudara yang rumahnya korban dijarah. Jadi cerita-cerita kayak begini nih nggak bisa dibilang cuma kabar burung yang lewat. Terjadi. Iya. Tapi belum tentu foto-foto yang disebarkan itu benar-benar yang ada di Jakarta. Betul. Dan ditambah lagi media juga kan di saat itu koran apa segala macam ketika ada keributannya juga kan fotonya jelas ada dan sebagainya. Jadi timbullah semacam apa ya, minimal kalau nggak perasaan negatif tapi timbul semacam pertanyaan, kok Islam jadi gini? Ya, stigma negatifnya ada. Karena yang anak ingat ketika lagi kecil, walaupun di SD Kristen pun gitu kan, Islam yang dipotretkan di dalam TV, bagaimana mereka melakukan wudhu, melakukan sholat, terus pesta-pesta Ramadan yang ada di TV kan nggak seperti itu gitu. Ya kan? 98 ya, 2001 WTC lagi. Betul sekali. Cuman jujur, kalau dari perspektif Ana ya saat itu qadarullah, kejadian WTC itu ini memang benar kuasa Allah deh. Ana bersaksi. Gini, WTC kejadian tahun 2001, berarti saya saat itu udah kelas berapa? Kelas bisa dibilang mungkin SMP kelas 2, kelas 2 beranjak kelas 3, iya. Kayak begitu. Nah, di situ tuh udah mulai pembagian mata pelajaran tuh, alirannya masuknya ke sains ke apa segala macam. Nah, tapi ada IPS yang diwajibkan. Qadarullah saat itu pelajaran IPS kami memang bahasnya konflik dan teror, sehingga kami udah dibekali referensi dari sisi akademik yang cukup netral dan cukup objektif. Ketika ada orang mau memframing misalnya bilang, oh not all Muslims are terrorists but all terrorists are Muslim, itu naluri kita sebagai bocah yang belajar itu bantahnya gini. Iya, tapi kejadian yang di Irlandia ketika ribut-ribut sama UK yang melakukan aksi teror kan yang Katolik. Iya. Itu gimana tuh? Nah, biasanya orang-orang yang berargumen seperti itu dengar bantahan kita diam. Iya. Jadi di semua agama itu pasti ada kelompok ekstremis. Pasti ada. Betul. Dan di luar ekstremis itu juga sebenarnya agama itu pada titik awalnya pasti dianggap radikal kan, karena beda sendiri, memulai hal yang baru gitu kan. Sehingga ya kasarnya gini. Jenderal Sudirman kalau di mata orang Belanda saat itu dia teroris. Iya. Ya kan? Itu. Tinggal dari mana ngelihatnya. Betul. Nah, qadarullah kami di saat itu udahlah di dalam umur yang nggak terlalu care dengan beginian, ngelihat berita di TV juga ya paling notabene itu kayak gibah di kantin doang. Lihat nggak tuh TV kemarin ada berita begini gitu kan. Terus ditambah lagi bekal pengertian kayak begini, sehingga muamalah kami di saat itu selaku non Muslim dan Muslim sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana. Allahu alam untuk orang-orang yang lebih dewasa di saat itu seperti apa, tapi experience-nya Anda sebenarnya nggak terlalu itu. Nah, tapi memang di satu sisi lagi nggak bisa dipungkiri bekas experience anak ketika lagi di sekolah Kristen itu memang ada bekas tertentu juga. Yaitu gimana? Memang banyak yang saya pertanyakan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, bahkan tidak juga mendapatkan sikap yang ketika Anda bertanya itu nggak ditanggapi dengan baik. Lalu kesimpulannya selalu ya begini nih, anak kalau misalnya nggak dijamah sama Roh Kudus atau ya, rohnya roh jahat atau gitu, imani saja. Iya, jadi qadarullah ya udah minoritas dalam minoritas terus kafir pula gitu kan kalau di mata mereka kan gitu kan. Ya paling jawabannya kan imani saja. Padahal waktu itu kan belum ada imani ya. Betul, nggak begitu mereka jawab. Sekarang ada imani, ada flash gitu ya. Mereka di saat itu qadarullah jawabnya kalau nyambung.
Tapi oke lah, whatever. Akhirnya siapa? Hans lulus kuliah di Singapura. Iya. Kembali ke Indonesia atau berkarir di Singapura? Enggak langsung berkarir di Singapura juga. Jadi gini, Ana dari kecil udah diajarkan musik. Oh gitu. Iya. Taruh dulu. Ini dengar nih dulu pesaingnya Ustadz Dery Sulaiman katanya. Enggak. Dia senior. Senior. Dia senior. Oke. Saya belakangan. Sama-sama di jalur musik ya. Jadi qadarullah beliau udah hijrah duluan. Iya. Anda masih dalam lingkaran setan saat itu. Gitu. Yang lebih kelam lagi. Nah ini ada kisah tersendiri juga yang nggak bisa dicopot benang merahnya gitu. Karena subhanallah ketika saya di sekolah Kristen tidak mendapatkan semua yang saya perlukan itu, yakni jawaban-jawaban yang memuaskan dan sebagainya. Namanya orang punya pertanyaan nggak terjawab itu, dia juga akan tetap menarik kesimpulan. Kesimpulan Anda saat itu qadarullah agak sedikit ekstrim. Gimana? Ekstrimnya gini, kalau ini dikatakan adalah kitab suci, tapi banyak yang ganjil seperti ini. Lalu orang yang konon seharusnya lebih tahu juga nggak bisa menjelaskan. Maka di mana kesucian itu? Tuhan pasti tidak ada. Oh, sampai ke situ. Langsung tariknya begitu. Oke. Jadi Anda langsung beranjak dewasa itu dengan akidah la ilaha, tidak ada Tuhan. Oke, ya baru separuh tuh ya. Iya. Masih setengah gitu. Walaupun itu ada kisah lanjutannya tuh nanti tuh. Nah, jadi qadarullah ketika ada 911 dan sebagainya, ya udah, saya memang ada di mainframe seperti itu yang nggak terlalu care dengan itu. Dan anak kalau udah masuk kuliah kan pasti lebih jauh lagi dari agama kan. Terus akhirnya berkarir musik di Singapura. Awalnya iya, di situ dulu ngeband dulu. Qadarullah banyak kakak kelas itu di sekolah itu yang juga sukanya musik keras. Oke. Dan Ustadz Dery juga kalau ditanya pasti tahu lah. Musik keras itu kan jadi ladang dakwahnya orang-orang yang berakidah la ilaha. Satanisme dan sebagainya semuanya di dalam di situ bahkan. Ana dulu pernah pegang kitabnya. Ana punya salinannya, kitab Satanic Bible. Oh punya. Satanic Ritual. Yang Anton LaVey dan juga yang aliran lain. Ada lagi. Aleister Crowley dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi, tapi ini juga sebenarnya jalan Allah juga karena Anda pernah ada di situ dan ngelihat langsung tipu daya syaitan seperti apa. Maka kalau qadarullah ketika Allah mudahkan hidayah buat Anda, itu picture-nya langsung jadi clear. Di depan mata saya udah tahu. Bahkan saya pernah diganggu ketika lagi sholat. Langsung gitu. Langsung. Terang-terangan gitu diganggunya. Terang-terangan. Berani banget ya. Jadi Anda pernah di satu saat di satu tempat mau sholat nggak ada sajadah, pakai ini, pakai apa? Pakai koran atau? Bukan koran, pakai towel. Oh towel. Iya, pakai towel. Bangun di rakaat kedua, bekas tempat di mana Anda bersujud. Ketika kita matanya tuju dan mau baca Al-Fatihah, itu berubah bentuk mukanya Baphomet. Di saat itu Anda senyum aja, udah tahu. Sepanjang saya masih kafir nggak pernah diganggu. Kenapa? Ngapain diganggu orang udah di dalam? Dulu dong, itu kan cerita udah hijrah. Nah, di Singapura terus berapa lama terus kapan balik ke Indonesia? Gue pakainya runut itu bolak-balik. Itu bolak-balik. Karena urusan dengan musik dan sebagainya, dan di saat itu Anda sedalam apa? Nggak cuma ngeband, nggak cuma rekaman, nggak cuma tur keliling dunia juga, udah mulai bikin konser juga. Saat itu. Di Singapura. Nah, tur sama band-band Eropa itu juga ada tur Indonesia kan. Jadi mulai kenal di Indonesia dan sebagainya. Awalnya itu balik itu ya bantuin orang tua ini dan itu sebagainya. Terus abis itu karena mereka tahu saya lulusan State University of New York dan belajarnya itu Bachelor of Arts in Communication, mereka pengen saya dihadirkan sebagai narasumber qadarullah untuk sharing ilmu. Ngobrol-ngobrol aja gitu dengan anak-anak fakultas bahasa dan sebagainya. Itu titik awalnya Anda jadi asisten dosen di Indonesia. Di Indonesia. Fast forward itu jadi bolak-balik dan akhirnya makin serius ke situ. Dan masih dengan keyakinan la ilaha itu. Tapi jalan aja dan masih dengan musiknya juga. Masih dengan musiknya juga gitu kan. Mulai ada proyek-proyek dengan band-band Indonesia juga dan sebagainya. Nggak lama dari itu kan timbul masalah yang sebenarnya bukan masalah ya, tapi memang kejadian-kejadian yang ngangkat balik lagi nih isu Islam gitu kan. Di antaranya seperti bom Bali. Habis itu ada lagi isu 212 yang kemarin. Yang karena Anda masih bolak-balik Singapura, kalau lihat berita media dari luar, Anda ngelihat bagaimana mereka memberitakannya, gitu kan. Di saat itu kan banyak sekali diksi-diksi kata-kata itu kalau untuk digunakan untuk mendeskripsikan orang-orang yang ada di panggung 212 itu pasti digunakannya adjektifannya adalah Islamic hardliner.
Seakan-akan Islam itu terkafling-kafling, ada garis kelas, garis lembek dan sebagainya. Padahal ini kan satu umat aja. Yang fair itu kan, oke, mungkin dia adalah Muslim, tapi mungkin tabiatnya lebih sedikit keras, gitu kan. Mungkin dia Muslim, tapi tabiatnya mungkin lebih lembut. Kalau ini enggak, di framingnya seakan-akan Islam tuh ada yang liberal, moderat. Jadi inilah ya, upaya labeling ya. Dan ditambah lagi berita-berita di saat itu dicampur baur dengan berita-berita yang juga tercampur dengan oknum-oknum yang mensup di situ yang bikin kerusakan di samping-sampingnya. Padahal yang tahu mah 212-nya kan nggak apa-apa sebenarnya. Iya, nggak ada rumput yang dirusak. Iya, iya kan? Sampah juga bersih. Cuman memang kita nggak bisa tutup mata 100% juga. Tidak ada yang kecil-kecil yang di samping. Karena memang banyak tuh saat itu kan udah mulai ada Instagram juga dan sebagainya. Video-video taksi ditimpukin sama orang yang berjubah putih. Padahal dia belum tentu Muslim. Syekh Ali Jabir juga kan, beliau rahimahullah kan cerita tuh. Dia terkena ini kan, gas karena ada orang yang lempar duluan. Qadarullah katanya ditangkap, KTP-nya bukan Islam. Iya, jadi kacau ya Bang ya. Tapi kasusnya ditutup begitu aja, nggak dilanjut. Siapa menjadi siapa kita nggak tahu. Tapi kalau di luar mereka, jazakallah, di luar mereka pasti nangkapnya adalah apa? Ini kan kacamata wartawan meliput apa Islam, adanya. Maka dikait-kaitkan tuh ceritanya tuh biar bumbu-bumbunya sedap tuh untuk konsumsi kan. Lalu nggak lama dari itu 2018 yang di depan Tamrin ribut-ribut Pilpres. Nah ini kan viralnya lebih viral lagi karena apa? Sampai ada video polisi yang teriak di tengah-tengah masa gitu kan. Kalian ini sebenarnya maunya apa? Yang sebelah sini teriaknya Allahu Akbar. Sebelah sini juga teriaknya Allahu Akbar. Kalian maunya apa? Kalian sadar nggak ini sebenarnya saudara apa sih yang kalian cari? Nah, bismillah. Alhamdulillah. Seperti yang Ana udah ceritakan di podcast sebelah. Di BWA ya. Jazakallah khair. Kawan-kawan di sana ya. Terus? Qadarullah di saat itu Allah udah mulai menggiring nih. Jadi begini, Anda di saat itu sebenarnya lagi panas-panas ya. Seperti orang yang tadi kata Anda ceritakan, orang-orang yang di dalam musik keras itu banyak yang mendakwakan akidah la ilah, ya kan? Di antara dia langsung sono ke sembahan setan atau minimal dia ateis dulu dan bilang Tuhan itu nggak ada dan lihatlah kemunafikannya orang beragama dan sebagainya gitu kan. Ini kan pancingan untuk bahan ya, untuk nulis ya. Nah, baru Anda mau melakukan itu. Qadarullah di saat itu Anda punya satu kebiasaan buruk. Kalau ngecas HP itu selalu di pinggir, dekat casannya. Anda lupa mau ambil apa, berdiri, ketarik kabelnya. Terus copot. Itu HP dalam keadaan tidak terkunci ketika jatuh. Qadarullah terbukanya YouTube dan newsfeed depan. Nah, ini kenapa menjadi penting? Ada satu catatan samping. Selama itu Anda kalau buka YouTube itu nggak pernah langsung buka dari aplikasinya. Selalu dari Google Search. Saya masukin channelnya dulu, klik dari situ API buka. Baru. Biar algoritmanya nggak rusak masuk aneh-aneh. Qadarullah di saat itu kebukanya front newsfeed. Siapa? Kebukanya di laman depannya. Yang tercampur itu. Dan karena ngambilnya begini dan dalam keadaan YouTube-nya terbuka dan tidak terkunci, itu qadarullah gempol kesentuh salah satu video. Video apa? Video kumpulan fatwa-fatwa beberapa para asatidz dari Indonesia dan juga dari luar. Seperti Ustadz Khalid Basalam, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, ada Mufti Meng, Syekh Yusuf Estes dan sebagainya, yang dimana mereka dengan bahasa yang cukup lunak tapi tegas nadanya, mengatakan sejak kapan muslimin diajarkan untuk boleh beribut-ribut kayak begini? Antum semua mengaku bahwa antum adalah bagian dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perang aja pohon nggak ada yang dihancurkan. Kalau kalian muslim berhadapan dengan muslim bisa sampai kerusakan kayak begini. Dari mana ini? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Terus Mufti Meng juga ngomongnya sama segitu. You know, the Prophet peace be upon him has specifically shown us the way we should advise our leaders, and it's not by violence, it's not by gathering in huge amount and then creating all these destructive blowbacks gitu kan. Dan memang di saat itu berseliweran juga banyak video-video yang menunjukkan kayak misalnya abang Gojek, tukang bakso, kena pentalan apa dia jadi victim dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang saudara kita juga. Ini di yaumil hisab tanggung jawabannya akan seperti apa gitu kan. Mereka bahasnya kurang lebih seperti itu. Anehnya orang biasanya nalurinya kalau kebuka video yang bukan dia mau tonton dia langsung tutup kan. Terdiam di situ. Terusin sampai habis. Dan dalam hati itu terbisikannya apa? Ada nih orang Islam kayak begini. Siapa mereka? Itu.
Nah, karena ditontonnya cukup panjang dan sampai habis, itu di history kan ada. Karena tonton ulang. Pakai pen and paper, catetin. Nama mereka siapa? Siapa orang-orang ini? Isi dakwanya mereka itu seperti apa? Mulai dari situ. Tahun berapa itu? Iya, sekitar tahun 2018-an itu. Tahun 2018, dan itulah titik awal fase pencariannya sampai ya qadarullah akhir sebelum Covid tuh. Oh, sebelum 2022 berarti ya? Enggak, 2019 akhir tuh, sebelum benar-benar lockdown. Oh, 19. Iya. Kan 19 belum Covid-nya. Belum ya. Tapi kan di Desember tuh baru mulai itu. Iya. Jadi dari 2018 yang ribut-ribut itu sampai situ, itu fase anak belajar untuk mencari lebih tahu. Dan di situlah banyak nemu jawaban dari dulu masa kecil di Kristen tidak terjawab, di sini terjawab. Tapi masih main musik? Masih saat itu. Masih saat itu. Itu langkah stepnya tuh. Nah, jadi Allah tuh selangkah demi selangkah itu membersihkan. Karena ada aja idenya. Contoh gini, anak qadarullah dulu pernah merokok dan berhenti merokoknya itu dipaksa sama Allah. Dipaksa. 2013 inget nggak zaman Pak SBY itu pernah ada kebakaran hutan yang fatal banget sampai Singapura itu kena. Oh iya, yang protes-protes ya. Itu anak habis festival manggung di Bangkok. Terus? Rokok terakhir yang dikasih sama sana kan itu dari band yang dari Eropa lagi mau pulang perpisahan. Terus? Setelah itu pulang qadarullah di Singapura kabut itu besar dan itu udah lockdown. Makanya Singapura lockdown tuh cepet. Mereka tahun 2001 SARS udah lockdown. SARS agak satunya udah cepet. Ingat SARS. Kabut itu lockdown lagi. Mereka sudah terbiasa dengan SOP-nya cepet. Itu kita diperintahkan semuanya suruh ditutup. Jendela nggak boleh dibuka 10 hari lebih. Karena memang nggak bisa dibuka jendelanya. Subhanallah, saat itu kalau misalnya jendela dibuka, itu asap masuk sedikit aja. Dalam nggak sampai 1 menit kita akan nyesek. Batuk. Susah. Di saat kayak begitu siapa yang kepikiran rokok? Tahu-tahu hari enggak, berarti Kododi perlu dikasih kondisi seperti itu. Enggak, tapi ingat saya dulu waktu saya ke Singapura lewat lewat Batam ya, lewat Batam. Jadi itu hari ke-11 baru sadar, gua 11 hari lu nggak ngerokok. Ternyata bisa ya nggak ngerokok 10 hari gitu ya. Lanjutin aja apa? Kalau kata pakar behaviorisme kan bilangnya 21 hari itu untuk habit baru. Karena lanjut qadarullah. Sampai balik ke Jakarta, keluar dari Soekarno-Hatta, cium kretek, asapnya jadi ngeganggu. Ya. Nah, qadarullah lagi saat itu badan udah mulai nggak beres nih. Karena lahir dari keluarga kungfu sebenarnya. Keluarga apa? Keluarga kungfu. Jadi kebayang ya masa kecil kalau kalau pulang bawa rapot merah seperti apa ya? Iya, tahu. Udahlah orang tuanya Cina, terus dua aliran yang berbeda. Wah, beletak gitu kan. Iya. Dan di Singapura itu kan dia karena punya sistem wajib militer, pelajaran olahraganya itu adalah udah persiapan untuk militer. Nah, itu ilmu olahraga seperti itu udah punya. Tapi di masa musik-musikan dan sebagainya mana mungkin diterapkan ya kan? Badan udah mulai nggak bener nih. Karena pernah di satu sisi, di satu titik obesitas tuh sampai gimana? Kemana-mana jalan harus pakai sepatu boot. Kenapa? Pernah obesitas? Pernah. Maksimum berapa kilo? 105. Oh 105 mah belum lah. Cuman gini, itu udah di fase dimana Anda nggak bisa pakai sandal, nggak bisa pakai sepatu, harus pakai boots. Karena kalau pakai sandal terlalu rendah, oksigen nggak nyampe, blackout. Oh ya? Pengaruh ya. Nah, qadarullah karena kesehatan itu balik, tapi kan ilmunya udah punya, terapin lagi, nge-gym lagi dan sebagainya. Ngatur makan, mulai ngatur. Allahu alam gimana ceritanya, Anas stop makan khinzir. Apa Rick? Khinzir. Ingat Rick? Dia dulu Kristen tapi nggak boleh makan khinzir. Oh, masya Allah. Dia Advent dulu. Iya. Oke, tunggu sebentar. Saya mau balik lagi nih. Kecepatan nih ceritanya nih. 2018 akhirnya bersahadatnya tahun setelah Covid. Malah 2021 ya. Jadi syahadatnya Anda itu seperti ini. Ketika fase pembelajaran itu kan mencari Tuhan. Oke. Banyak para asatidz yang kita kumpulkan itu udah cukup meyakinkan satu persatu. Tapi ada satu batu terakhir yang Anda masih keganjal di situ, yaitu apa? Katakanlah Allah itu benar ada, susah banget sih untuk dilihat. Buat apa ngelihat? Nah itu dulu logika orang karena gini. Dan di saat itu Anda udah ngikutin kajian sana sini untuk mencari info aja, untuk lebih tahu aja. Pernah juga dengar sirah nabawiyah di mana Nabi SAW ditawarkan sebelum wafat, mau nggak umurnya dipanjangkan dan dikasih semua kenikmatan dunia sampai akhir zaman gitu kan? Atau sekarang juga nyawanya dicabut.
Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam layaknya semua para anbiya memilih untuk pulang. Ya kan? Karena daripada iya, ya kan? Wal akhiratu khairun, ya kan? Dan itu di situ saya sempat ngerti sih, tapi jengkel juga. Sebenarnya Nabi kalau misalnya hidup kan kita masih mungkin lebih tertata gitu. Bisa jadi gitu kan. Saat itu mikirnya gitulah. Nabi juga takut kali daripada mendingan pulang. Betul. Kan gitu kan orang pemikiran dunia gitu loh. Gitu. Nah, dengan logika yang sama juga, Allah kalau bisa dilihat kan akan lebih mudah orang beriman. Gitu. Nggak perlu iman dong kalau bisa dilihat. Betul. Setelah dipelajari lagi baru tahu. Nah, di saat itu tapi percaya nggak percaya, Allah tetap kasih jawaban. Oke, gimana tuh jawabannya? Allah sebaik itu tetap dia kasih jawaban. Nah, anak qadarullah anak sains. Jadi mudah untuk gini, terlepas ini secara tafsir benar atau tidak, di saat itu jawaban itu memuaskan. Oke. Anak katakan begitu, biar aman ya. Ya. Ayatul Kursi surat Al-Baqarah. Ya. Di dalam situ ada kalimat begini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Di situ anak tercengang. Karena di saat itu juga saya teringat guru fisika saya pernah nanya begini. Katakanlah kalau misalnya ini buku adalah seekor gajah. Lalu di depan sini ada seekor lalat. Dan lalatnya sedang menatap ke arah gajah. Dia sedang melihat gajahnya nggak? Sedang melihat gajah. Tapi dia kelihatan nggak? Tapi belum tentu tahu dia itu gajah yang dilihat. Iya, karena nggak kelihatan. Karena scope of saking besarnya. Ya. Nah, logika yang sama di saat itu. Kita hidup di dunia yang sekecil ini. Dan manusianya pun di dalam buminya sekecil itu. Langit lapisannya ada 7. Lalu wasi'a kursiyuhus samawati. Dan kalau dikatakan di dalam Quran itu Allah beristawa, kita nggak debat mengenai keberadaan Allah ya. Tapi kalau dikatakan Allah di atas arsy, lalu sidratul muntaha, lalu itu arsy di bawahnya kursinya, dan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ini kan keblokir mata penglihatan kita kan. Iya. Sama seperti si lalat tadi. Sebenarnya kita tiap kali dengar kita melihat Allah nggak? Betul. Iya. Betul. Di situ Anda terima ilallahnya. Masya Allah. Nah, kenapa Anda ceritakan yang mengenai kungfu itu terkait juga dengan syahadat ronde pertamanya. Nah, anak bocah latihan kungfu dari kecil terus habis itu latihan olahraganya yang persiapan wamil, nggak mungkin dong nggak pernah cedera. Iya. Singkat cerita, lutut Ana sama pergelangan kaki pernah cedera dan Ana nggak pernah bisa tekuk full. Dan subhanallah di zaman jahil saat itu Ana berbangga dengan itu. Karena dengan sombongnya di saat itu, semoga Allah maafkan ya, lutut ini tidak untuk berlutut. Ya, saya ada di bumi ini bukan untuk bersujud. Tapi subhanallah ketika Allah tunjukkan bagian ayat kursi itu dan saya mau beriman, qadarullah, di malam itu saya udah yakin besok paginya untuk pertama kalinya dengar azan subuh. 30 tahun lebih hidup di dunia ini, dengar azan 5 kali sehari, nggak pernah merasa terpanggil. Di saat itu untuk pertama kalinya, wallahi anak merasa terpanggil. Tapi nggak bisa sholat. Sujudnya gimana? Belum. Nah itu dia. Berlututnya belum bisa. Di saat itu baru mau nangis tuh. Karena lututnya nggak bisa. Kaki gue sakit, dia nggak bisa sujud. Kualat namanya itu namanya. Nah, di situ anak berpasrah. Jadi dalam hati ngomong aja, ya Allah, kalau saya tidak diperkenankan untuk bersujud kepadamu, saya terima. Mungkin ini balasan dari segala dosa saya yang telah menzalimi diri. Tapi kalau memang saya diperuntukkan dan diperkenankan untuk bersujud kepadamu, maka dalam namamu aku ingin bersujud. Lalu saya bismillah. Di detik itu, wallahi untuk pertama kalinya saya bisa berlutut. Gimana tuh rasanya tuh pertama kali berlutut gitu tuh? Wah, itu gila kan. Dan ketika dahi sama hidung itu nyentuh di bawah, ini lucu sebenarnya. Itu kayak ada getaran dalam hati, naik ke hidung, rasanya kayak orang istinsak nyedot air terlalu banyak. Terus langsung bendungan air mata kebentuk. Dan di saat itu di benak otak itu flashback ke belakang semua ya? Semua, wabil khusus urusan hablum minanas. Iya. Orang-orang yang pernah ngejahatin saya one way or another gitu dan sebagainya, yang selama ini nggak pernah bisa ridho dan ikhlas untuk memaafkan. Di saat itu lepas. Itu kayak ada batu yang terangkat dan terkikiskan di situ. Dan terus Anda benar-benar ingat semua pelajaran perjalanan hidup sampai gitu. Ternyata Allah nggak pernah meninggalkanku sedetik pun. Semua langkah yang dia tuntun itu untuk kembali kepada titik ini. Di situ aku bangun dari sujud itu dan lalu dalam hati berkata begini, ya Allah, aku akhirnya bisa melepaskan ini semua dan aku terima
takdirmu. Sekiranya kalau engkau telah memudahkan aku untuk bisa memaafkan orang-orang seperti ini, maka maafkanlah diriku sendiri. Lalu tanganku aku angkat, karena di TV pernah lihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tanpa ada orang yang mengajarkan kalimat itu, kok bisa? Kok bisa? Ya itu kan tuntunan Allah. Dari dulu dengerin azan di TV kan kalimatnya nggak pernah berubah. Sampai hafal di belakang kepala ternyata. Masuk ke dalam bawah alam sadar kita ya. Iya. Nah, di saat itu udah mau urus domisili dulu, tapi sibuk dengan banyak hal dan lagi masih sering bolak-balik juga. Jadi belum sempat untuk ngurus. Qadarullah masih tutup COVID ya kan. Wah, gimana nih? Belum ngurus catatan sipil kan? Udah pasrah aja. Anak kalau misalnya mati dan nggak ada saksinya, jasad anak mau diapain terserah Allah. Yang penting ketika roh dicabut, lisan bisa nggak melafazkan la ilaha illallah. Itu bersyahadat sendirinya di mana? Di Indonesia atau di Singapura? Di Indonesia. Di Indonesia. Di rumah sendiri ya. Karena cari kiblat pakai Google aplikasi, ternyata Google punya kiblat finder yang kayak Pokemon Go. Kalimatnya, jadi kamera kita itu dibuka terus dicari begitu ketemu you are here gitu. Karena ingatnya gitu. Kalau dulu ngeliat di TV azan orang sholat kiblat basah-basahan, apa yang dibasahin sekurang lebih ada, Anda basahin apa yang Anda ingat aja. Nggak bisa sholat tahu mereka berruku dan sujud. Setelah itu, maksudnya Hans syahadat di masjid lagi nggak? Setelah COVID-nya sudah, qadarullah disyahadatkan oleh Ustaz Yusman di sini. Masya Allah, nih yang mensyahadatkan ada di sini, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya, dan itu udah setelah COVID-nya. Jadi ketika COVID terjadi, itu wallahi hikmahnya besar sekali. Disyahadatkan ulangnya di masjid ini? Di masjid ini? Di masjid ini, itu udah setelah COVID-nya udah buka. Jadi, anak saat itu ketika udah terlanjur lockdown, nggak mau neko-neko. Kita amankan diri kita dulu, biar kalau qadarullah COVID kena, husnul khatimah. Gitu kan. Untungnya alhamdulillah para asatid kita kan nggak diem. Masjid nggak boleh dibuka, kajian online berjalan. Nah disitulah penguatan akidah tuh. Belajar mengenai tauhid, belajar mengenai rukun iman, rukun Islam, fikih sholat, fikih wudhu, sunnah-sunnahnya apa segala macam. Sehingga apa? Pokoknya nggak mau tahu. Selesai kita bebas new normal, Anda udah harus bisa seperti muslim yang lain. Jadi sholat Jumat udah bisa datang, sholat berjamaah ditepok sama orang udah nggak kaget lagi. Gitu-gitu. Nggak begini ya kalau ditepok ya? Kan ada tuh kisah mualaf tuh yang nggak pernah tahu itu dan dia preman ditepok sama orang malah diajak berantem. Lagi ibadah diganggu gitu malah. Jadi udah nggak ada yang kayak gitu tuh. Walaupun pertama kali ketepok saking kagetnya sampai berdebar-debar lupa baca sampai mana. Pernah juga sampai lupa baca sampai mana. Syahadat ulangnya di Masjid Al-Aqsa tahun berapa? Itu 2021? 2022 atau 23 ya Ustadz ya? 23. Kurang lebih segitu. Ini berarti yang namanya Muslim tanjakan yang begini, Muslim tanjakan nih. Iya. Syahadatnya saksinya malaikat. Sama jin setempat. Terus gimana ceritanya kok akhirnya bisa diamanahkan untuk menjadi ketua DKM Masjid Al-Aqsa? Qadarullah saat itu sebenarnya gini, ya ini apapun rencana Allah ya. Karena memang dari kecil itu tinggalnya di sini, RT sini. Jadi pulang ke Indonesia pun juga di sini. Qadarullah setelah syahadat di sini dan sering sholat Jumat juga datangnya lebih sering ke sini, tarawih bareng-bareng teman dan sebagainya gitu. Ketua DKM yang sebelumnya Kopitor karena satu hal dan lain hal mengundurkan diri. Dan itu di bulan-bulan di mana memang posisi ini nggak bisa kosong. Maka dibutuhkan sosok untuk mengisi yang prefernya adalah yang domisilinya sedekat masjid, sedekat mungkin. Lalu ketua yayasan saat biar gampang dicari maksudnya. Iya. Biar kalau ada apa-apa gampang disamperin. Iya, cuman ya jujur anak saat itu waduh ini beban nih. Karena ini amanah yang besar gitu kan. Sama aja kan kayak kita diambil sama Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran atau menjadi orang beriman atau menjadi ketua DKM. Betul. Oh, ini kan berarti udah amanahnya dari Allah nih. Cuman memang sebenarnya Anda yakin keputusan itu juga bukan tanpa sebab. Iya. Karena qadarullah sebelum Anda diminta untuk jadi ketua DKM, itu fase-fase di mana sebenarnya Anda sempat bertanya mengenai qadarullah. Allah tuh maunya kemana sih? Gue lahir jadi cokin di Indonesia pula, gitu. Terus yang kayak begini itu maunya apa gitu. Dan Chinese kalau Muslim itu pasti penasaran dengan Islam di China seperti apa, Islam orang Tionghoa kita sendiri seperti apa, Islam yang
Chinese Muslim di Malaysia seperti apa, kepo seperti itu. Terus lalu negara-negara seperti Thailand, Vietnam itu ada Islamnya atau enggak segala macam, pasti kepo yang begituan kan. Belajar dan belajar. Nah, karena yang notabene-nya qadarullah dari kecil udah dipelajari, udah belajar Mandarin, dan di Singapura juga diperdalam lagi sampai bisa sastra kuno, dan kalau belajar sastra kuno itu pakai bahasa Islamnya nih, kita diwajibkan untuk belajar ilmu tafsir. Waduh. Karena bahasanya itu kan berbeda, bahasa kuno. Ada istilah-istilah yang berubah makna. Bahasa yang kita gunakan sekarang yang disebut Pai Hua Wen sama bahasa kuno yang kita sebut Kuwen itu masih ada selisih, jarang. Contoh aksara yang kayak tadi kita bilang, I hari ini kita ngertinya dia artinya cinta. I ini I love you gitu kan. Taunya gitu kan. I zaman dulu tuh artinya pelit, baik. Oh, kalau gua ini berarti gua pelit sama lu gitu. Jadi ada perubahan yang seperti itu, sehingga kalau kita baca kitab-kitab kuno itu untuk mempelajari aksara kuno dan sastra kuno itu butuh untuk bisa tafsir. Sorry Hans. Saya dulu pernah dengar katanya kalau anak belajar, artinya ini bisa bahasa Mandarin nih, bisa baca, bisa tulis. Kalau sampai SMA itu katanya baru sampai kira-kira cuma 3.000 kata, bener nggak? Betul. Kalau kuliah kurang lebih 5.000 kata, bener? Iya, dan itu nggak susah. Itu nggak susah, bener nggak susah. Karena gini, karena logikanya gini, kayak ini sama seperti kalau misalnya anak-anak yang belajar bahasa Indonesia, kalau misalnya di SD mengarang, kalau kita bikin 3 paragraf, satu paragraf itu 10 kalimat dan satu kalimat itu 10 kata, itu udah berapa? Iya kan? 500 kan? Ya artinya seorang anak lulus SMA dengan bahasa Mandarin, dia sudah bisa baca Quran lah ya. Harusnya iya. Harusnya bisa ya. Kalau dia belajarnya memang konsisten dengan metode yang terstruktur, ya. Dan dia bukan cuma misalnya seminggu sekali dan bahasa itu cuma dipakai ya pertemuan paling 2-3 jam. Kalau yang kayak begitu progresnya pasti lambat. Nah, makanya karena qadarullah di Singapura belajarnya itu kan digembleng banget di situ. Kita sampai bisa mengadakan panelis debate gitu kan, debat bahasa Mandarin. Sorry Hans, ini saya tertarik banget nih sama bahasa Mandarin nih Hans nih. Hans ini bahasa Mandarinnya udah boleh dikatakan ya sudah mahir ya. Bisa nggak mahir? Astagfirullah. Ya cukup untuk menjadi asisten dosen. Oh, asisten dosen. Oh, berarti sekarang Hans ini adalah seorang asisten dosen. Iya. Di apa? Di beberapa universitas, dan qadarullah di Unsada saya ngajarnya Mandarin. Betul. Nah, di UNAS saya pernah mengajar pipa terbalik. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oh, gitu. Masalahnya guru BI kita kan nggak ada yang bisa Mandarin. Iya. Ngajarin orang-orang Cina gimana? Oh gitu ya. Sebenarnya orang-orang Chinese yang pekerja yang dari luar, pekerja asing datang ke sini tuh pengen banget belajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi guru kita memadai atau tidak, bisa sampaikan kepada mereka atau tidak? Bisa nggak? Kadang mereka bahasa yang mereka kuasai nggak bisa. Inggrisnya juga masih setengah mateng. Sedangkan si orang Chinanya sendiri juga mungkin Inggrisnya juga setengah mateng. Ini lost in translation yang di pinggir. Yang ini lalu berdampak juga dalam jihad dakwahnya kita juga ke mereka. Itu nanti. Itu jadi banyak pentok begitu, dan saya karena Bachelor of Arts-nya itu di Communication dan wabil khusus Intercultural Communication Research itu adalah bidang yang saya kelola. Jadi ketika saya mengajarkan bahasa asing kepada orang-orang ini, pintu yang saya pegang erat itu adalah communication yang antar budaya. Seperti gini. Ketika kita menjelaskan ke orang bule sama orang Cungko, orang dari China, thank you itu kita bilangnya terima kasih. Sebenarnya terima kasih itu maknanya apa? Kalau kita pakai logika pahamnya bahasa Arab ya, bahasa Arab kan itu ada makna lugawi, adalah makna istilahi gitu kan. Kalau terima itu kan artinya apa? Terima ya, terima. Receive gitu kan. Kasih itu kan ya apa yang dikasihkan, atau bisa ditafsir sebagai feeling kasih kan. Maka ketika saya menjelaskan kepada orang China, terima kasih itu maknanya apa? Saya menjelaskan kepada mereka, ini kenapa pakainya terima kasih. Sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah kita sedang menerima kasih berkah dari orang itu. Gitu kan. Yang penjelasan-penjelasan kayak begini nih dari kacamata budaya Indonesia yang nggak sampai ke mereka, sehingga mereka sulit. Sama dibalik ke kita belajar bahasa Mandarin juga banyak guru yang nggak paham untuk menjelaskan kayak gitu. Contoh, anak-anak kita itu paling kesulitan itu belajar Mandarin itu bertabraknya di mana? Sense of time. Karena viewpointnya itu tolak belakang. Kita kalau misalnya ngomong kemarin, bulan lalu, konsep lalu dalam bahasa Indonesia adalah apa yang sudah di belakang sudah berlalu, masa depan di hadapan. Orang Cina nggak begitu. Orang Cina pola pikirnya terbalik. Yang di depan mata yang sudah terlihat itu yang sudah terjadi.
Yang belum terjadi, yang akan datang, Allahu a'lam, masih di belakang. Oh, terbalik ini ya, Iya. pandangnya. Makanya semua yang lampau dia pakai shin. Orang huruf yang sama dibaca orang Jepang mai. Yang di belakang future-nya pakainya how. Itu tata bahasa selalu jadi miskom di dalam situ. Karena nggak dijelaskan dari pintu itu. Makanya ilmu tafsirnya menjadi penting itu di situ. Apalagi kalau udah masuk ke sastra kuno. Udah bahasnya kitab Konghucu, Konfusius dan sebagainya, Taoisme, Lao Tse dan sebagainya. Itu udah harus kita paham bahasanya dan tahu tafsirnya. Waduh. Nah, ini udah mulai berat ini. Harus ngopi dulu nih, Bang. Nah, ini sacap ya. Enggak, gua taunya sacap sampai karena itu nomor rekening sama samcan ya. Waduh, samcan lagi. Itu perlu, samcan perlu tahu ya kan, karena kita kan udah nggak boleh nyentuh ya kan? Kalau dikasih harus tahu itu apa ya. Masya Allah. Cuman ya itu, jadi dengan pengetahuan seperti ini, qadarullah konteksnya apa? Sebelum Ana diminta untuk menjadi ketua DKM, di sini kami qadarullah lagi didatangi banyak sekali calon mualaf dari Cungko. Yang nggak bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga para asatidz kita dari masjid lain pun kewalahan menghadapi mereka. Ini pertama, ini orang syahadat niatnya apa? Kita nggak bisa cross check, ya kan? Kedua, mau ngajarin dia wudhu dan sholat gimana ceritanya? Caranya, bahasanya, masa cuma kasih lihat video doang? Mentok cuma bisa bawa penerjemah kan. Kalau penerjemahnya muslim, kalau penerjemahnya non muslim, bagaimana dia menerjemahkan zakat? Bagaimana dia menerjemahkan tayamum, wudhu, mandi junub? Istilah-istilah kayak begini yang qadarullah di dalam fakultas Mandarin aja, ukhti kita dan ikhwan-ikhwan kita yang belajar Mandarin, kalau ditanya mereka masih terbata jawabnya. Saya suka iseng tuh sama mahasiswa itu. Ini udah semester berapa? Udah mau skripsi? Iya. Ngomongnya udah fasih ya? Iya. Wudhu sama tayamum Mandarinnya apa? Masih terdiam. Masih bingung. Nah, kebayang nggak kok situasinya? Kalau misalnya ada orang Cungko mau syahadat, nggak lama Allah kasih dia calon makmum, orang kita yang nggak bisa bahasa dia juga, ngobrolnya aja mereka berdua masih pakai Google Translate. Itu setelah ijab qabul mandi junub siapa yang ngajarin? Kenapa dari tadi mandi junub ya? Enggak, tapi memang ini bahasannya. Jadi kita kalau misalnya masuk ke situ, fikihnya, syarat sahnya, bagaimana dia pahami? Karena kan itu berurusan dengan sah atau tidaknya sholat wajib media. Betul. Seperti yang tadi tuh di WA yang antum lihat tuh, udah ada calon mualaf kita nggak tanggung-tanggung nanyanya perihal masbuk. Dalam bahasa Mandarin pula. Gitu. Ada berapa mualaf yang dibina di sini? Di sini, sebenarnya lumayan. Angka data yang aslinya Ustadz Naga yang lebih tahu. Ustadz, Allah pembinaannya gimana? Mereka datang ke sini? Iya, datang ke sini dan sebagainya. Terus kalau kita di sini majelis taklim itu setiap ahad ada. Walaupun memang sebenarnya jemaahnya itu lebih banyak akhwat ya yang datang ya. Kita perlu gencarkan lebih lagi untuk yang ikhwan gitu. Ini juga salah satu masalah nih. Misalnya kita ke calon mualaf orang Cungko, nggak bisa bahasa. Kita kalau mau tanya dia udah hitam atau belum, itu juga masalah kan. Ya berarti yang nanya ketua DKM-nya dong. Terpaksa. Jadi sebelum Anda menjadi ketua DKM, begini dong. Begini. Masa iya kita tiap kali mau ngomong sama dia, kita ke pasar kita beli pisang sama bawa gunting gitu kan. Pisang dipotong gitu. Entar dia kira, makan pisang. Orang Islam itu diwajibkan potong pisang. Entar dia kira makna harafiahnya yang diambil gitu kan. Nah itu yang hal-hal kayak begini. Penting juga ya, walaupun kelihatannya kecil tapi penting. Iya. Nah, itu titik baliknya dari itu kok. Yang pertama kali Anda ketemu antum di majelis itu yang disampaikan itu. Jadi Anda bertanya-tanya sama Allah, kecinaan gue itu manfaatnya apa sebenarnya? Ini maunya dibawanya kemana? Karena kalau kita bicara ilmu adalah agama, maka termasuk ilmu duniawi juga sebenarnya kan minallah. Bener. Maksudnya kemana? Ini Anda dapatkan manfaat dunianya udah, manfaat ukhrawinya ada nggak gitu? Lalu qadarullah nggak lama dari itu Anda bertanya-tanya seperti itu, Allah jawab dengan apa? Ada seorang mahasiswa Anda, ikhwan Chinese, marga Li, Islam dari lahir, karena yang mualaf ayahnya. Oke. Anak ingin berbakti kepada ayah rahimahullah taala.
konon setelah meninggalkan satu box full isinya, tau nggak apa? Mushaf Quran yang terjemahnya Chuan Zhongwen full Mandarin. Di mana itu, di Jakarta? Di Jakarta. Ada kitab-kitab yang lainnya juga yang seperti Bulughul Maram dan sebagainya Mandarin. Masya Allah. Mandarin? Mandarin. Yang nerjemahin siapa? Hah? Yang nerjemahin siapa? Atau itu buku dari sana? Buku dari sana, dari Cungku. Masya Allah. Masyayikh dari situ, ulama situ. Terus akhirnya gimana? Jadi cetakannya juga jilid cetakan dari publisher dari Cungku. Terus Han langsung minta, udah buat gua aja gitu nggak? Jadi enggak. Jadi anak itu yang datang ke Ana. Masya Allah. Ini peninggalan papa. Papa udah nggak ada. Ana ingin sedekah jariah untuk papa biar pahalanya mengalir. Terus disimpan di mana tuh sekarang, di sini? Di rumah. Oh, di rumah. Masih ada di rumah. Karena di saat itu Ana benar-benar gemeter. Ini mau dibawa kemana? Amanah berat nih. Orang menitipkan untuk mau sedekah jariah. Tapi nggak kenal siapa-siapa saat itu. Oke, nggak usah neko-neko. Ana pelajari dulu isinya. Di situ baru langsung selangkah demi selangkah. Oh, wudhu istilahnya begini, tayamum istilahnya begini, mandi junub dijelaskannya dalam Mandarin begini, rukun iman istilahnya begini, rukun Islam, haji itu bahasanya apa, terjemahannya syahadat itu apa, takbiratul ihram apa, iktidal apa, ruku dan sujud bacaannya tahiyat akhir, terus sholawat dalam Mandarin apa. Wih, keren itu. Yang kayak begini kan nggak akan. Coba sholawat dalam bahasa Mandarin gimana? Waduh, itu susah sebenarnya. Karena tata bahasanya pakai tata bahasa kuno. Iya. Yuan an la, Suyu an la de shizhe, yong de anning he anquan. Ingat nggak? Itu versi pertama. Itu versi yang water down-nya untuk kalangan awam. Ada yang bakunya lagi seperti syahadat yang kemarin Iya, yang udah kirim. Yang bakunya kalau pakai bahasa kuno, yang benar-benar itu perlu ditafsirkan. La ilaha illallah itu mereka sebutnya Wan Wu Fei Zu. Masalahnya orang Cina yang nggak lulus SMA, Wan Wu Fei Zu artinya apa? Dia sendiri belum tentu ngerti. Oh, gitu. Wan itu artinya puluhan ribu, Wu artinya benda. Fei itu artinya tidak, bahasa kuno. Zu itu artinya sang pemilik. Tidak ada pemilik untuk semua benda ini. Wei tu Zhen Zu. Kecuali satu-satunya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu harta karun itu berarti itu yang di. Maka sehingga kalau misalnya ada orang dari Congko di sini bersyahadat, kan isi formulir dulu. Anda pantau. Ini orang lulusan apa dulu? Kalau dia anak SMA, yang notabene-nya pekerjaannya buruh dan sebagainya. Lagi syahadat ketika dia mengatakan yang Mandarinnya itu disuruh Wan U Fei Zu, Wei Tu Zhen Zu. Bingung. Bagaimana Anda tahu dia syahadat? Ngerti apa yang dikatakan? Maka Anda terjemah pakai Pai Huawan. Yang Anda cocokkan juga dengan para ulama di Taiwan, di Hong Kong kalau menjelaskan itu pakainya apa. Itulah keluar kalimat itu. Wo jian zheng, shi shang chu le an le, bie wu qi ta de shen ming. Wo jian zheng, Muhammad是安乐的使者. Yang kayak begini-gini. Dapat dari situ. Lalu nggak lama dari itu Allah langsung kasih ujian. Ya ini apa? Video antum yang muncul yang si Ahwat salah menerjemah. Yang di Cikarang itu ya? Iya. Di situ Anda benar-benar gemeter benar sampai. Nanti saya minta nomor HP-nya orang itu ya. Iya. Saya kasih ke Hans ya. Biar Hans yang bantu ya. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah. Monitor lah paling nggak ya. Karena benar-benar wallahi Anda rasa bersalah banget saat itu. Karena gini, ini Allah amanahkan. Gudang ilmu ada di rumah nih. Andai kan saat itu Anda lebih aktif, udah kenal Qaulun terlebih dahulu misalnya gitu, lebih terlibat dalam keadaan ini, mungkin bisa jadi saat itu kesalahan itu tidak terjadi. Karena husnuzon dia sebenarnya tahu, mungkin gugup silap lidah. Cuman masalahnya kalau misalnya nggak ada yang betulkan, itu akidahnya bisa. Karena kesalahan terjemahan tersebut. Insya Allah kita nanti perbaikin lah. Nanti saya hubungkan Hans dengan orang itu ya. Nah, seminggu setelah itu lagi sholat Jumat, setelah sholat Jumat Ustadz Naga nyikut, Hans, ada calon mualaf dari Congko, nggak bisa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Di sini. Terus? Antum bisa bantu nggak? Ya harus bantu. Di situ anak gemeter. Ini ternyata hikmahnya Allah melahirkan saya di sini dengan segala kondisi ini. Bahasa ini ujungnya mau kemana? Saya selalu ngomongnya sama mama begini. Apa yang Cheng He sudah lakukan dan belum selesaikan, insya Allah itu di tangan kita. Karena Cheng He di saat itu rahimahullah ta'ala, dia kan utusan negara. Apa yang dia bisa buat dan apa yang dia tidak bolehkan itu dia terbatas. Dia nggak bisa berlaku sebagaimana Wali Songo rahimahullah ta'ala berlaku. Jadi terbatas apa yang dia mampu. Nah sekarang nih Chinese Muslim yang generasi ini
Udah ada berapa Chinese yang syahadat di sini? Kalau benar-benar yang dari Cungko, kayaknya sudah full, satu tangan full lebih, sedikit. Maksudnya berapa? 10? Termasuk yang sebelum ana yang syahadatkan. Ya, Allah alam kondisi mereka yang sebelum ana syahadatkan itu seperti apa. Tapi yang di tangan yang ana bantu syahadat dan menjelaskan kepada mereka rukun iman itu seperti apa. Ada yang perlu ana buktikan dulu Allah itu adanya, caranya gimana, dalilnya apa. Dan itu nggak bisa disampaikan pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gitu kan. Nah, itu ada berapa? Kurang lebih sudah hampir 10 orang. Dan lebih lagi. Di hari itu ketika kita ketemu juga qadarullah di situ, di Masjid Sunda Kelapa itu ada mualaf dari Tiongkok yang para pemandunya di situ juga kewalahan tuh karena nggak ada yang. Jadi di pagi itu dilangkahkan kakinya ke situ juga. Ternyata Allah punya rencana, satu, Allah izinkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang si Ukti bikin itu, dan kesalahan ana untuk memperbaiki semua ini, sama si mualaf yang satu Cina dia doang itu sendirian di situ yang di Sunda Kelapa itu. Makanya antum ketika ketemu sama Ustadz Yusman dan Ustadz Naga, ana nggak ada di foto itu. Itu ana lagi menuntun wudhu dia. Oh gitu. Step by step, apa yang boleh, apa yang tidak. Bagaimana caranya kalau misalnya kerannya bentuknya kayak begini, airnya jangan mubazir dan sebagainya. Terus sholat dia juga, cara taruh tangannya, rukunya seperti apa, Anda perbaiki satu persatu dengan bahasa yang dia bisa paham. Sudah ada belum, Hans, buku panduan sholat dalam bahasa Mandarin? Sebenarnya udah ada. Dan Anda nemukan beberapa salinan PDF juga, yang Anda sempat email. Itu nanti saya juga. Itu di dalam situ udah ada. Terus Anda cari di YouTube, ternyata banyak sekali channel dakwah Islamiyah yang materinya itu langsung dari Cungko. Khutbah Jumat isinya yang full Mandarin. Ada juga. Dengan khotib yang beliau, semoga Allah jaga beliau senantiasa, lulusan Madinah. Arabnya bagus sekali. Dan penjelasan Mandarinnya lancar gitu. Jadi buat masjid-masjid yang kedatangan orang dari China yang mau syahadat gitu ya, Insya Allah boleh ya panggil Ustaz Hans namanya. Jangan. Nah. Ya, harus dong. Bukan Ustaz. Harus dong. Jangan kok, beban kok. Ini kan jalan kebaikan. Insya Allah. Ko Stephen sampai beliau wafat aja rahimahullah ta'ala aja tetap kokoh. Anda nggak ingin melakukan. Gue juga punya begitu. Iya kan? Kita mau kokoh aja. Kokoh aja udah. Kita fakir ilmu sebenarnya dengan segala keterbatasan, inilah yang kita mampu. Kan? Dengan sipitnya mata kita, makanya mereka wajib panggil kita kokoh aja gitu. Jangan bisa gitu. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dan baik. ada pintu-pintu dakwah yang hanya kita yang bisa masuk kan. Ya betul. Sebaik-baiknya orang kan orang yang bermanfaat buat orang lain nih. Anfa'hum linnas. Hans, terima kasih banyak Hans. Ceritanya ini benar sangat inspiratif nih Hans. Benar. Dan banyak sekali mungkin yang nanti kita bisa lakukan bersama. Ya, insya Allah ya. Dalam bidang pembinaan mualaf ya. Anda justru mohon bimbingan ya antum. Bimbingan soal. Senior ya kan. Mau belajar bahasa Mandarin malah. Boleh. Insya Allah boleh. Tapi udah keburu tua gimana? Ada. Kan la haula wala quwata illa billah. Kemarin dia udah kasih syahadat dalam bahasa Mandarin, gua belajarnya susah bener. Satu-satu. Kan Rasulullah juga bilangnya belajar itu kan Rabbani ya kan, satu persatu. Ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita sama Koko Hans ini bermanfaat ya buat para penonton ya. Amin. Walaupun tadi ada beberapa istilah-istilah yang pemirsa mungkin bingung. Gak apa-apa, nanti karena saking fasihnya ngomong. Nanti kita tulisin subtitle ya. Gak apa-apa, Anda mudah kan. Anda kasih kodenya langsung tuh. Tinggal di copy paste tuh ya. Yang penting insya Allah podcast kita ini bermanfaat buat yang nonton. Amin. Dan kalau ada yang buruk tolong jangan dicontoh ya. Nah. Ya baik, terima kasih banyak ya perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membawa inspirasi buat kita. Dan yang paling penting membuat kita istiqomah dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Saya ini ya. Bukaji. Jazakallah. Barakallahu fikum itu Mandarinnya apa? An la cufunin. Susah ngulangnya. Pak Yusman sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Pak Yusman ini kan di Masjid Lause ini sebagai apa Pak? Kalau ini sebagai humasnya Masjid Lause. Wah, sudah berapa tahun Pak? Baru 31 tahun. Baru, belum 50 tahun belum. Baru. Masya Allah. Pak Yusman dulu ceritanya bagaimana kok bisa jadi humas di sini itu
Gimana? Ceritanya panjang atau pendek, Pak? Bisa panjang, bisa dipendekin dikit. Oh, bisa dipendekin dikit ya. Ya, Jangan terlalu panjang, Pak. Ceritanya itu memang saya itu masih mudanya itu dikenal tuh suka apa di istilah teman-teman di istilahnya hobi koleksi masjid gitu. Koleksi masjid. Jadi saya itu kalau ada masjid-masjid itu pengen tahu, pengen datang, paling enggak pengen sholat lah di masjid itu. Nah, suatu saat itu saya pikir koleksi masjid, beli masjid. Enggak, koleksi sholat di masjid-masjid gitu. Jadi kalau dengar ada masjid apa tuh, biasanya saya sempatkan datang. Masya Allah, itu namanya menyebar apa ya, atau cari pahala ya, ngumpulin pahala yang sholat di mana-mana gitu. Suka ngumpul, ada dengar masjid yang apalagi dengar namanya apa Masjid Lause. Wah, ini aneh juga kan namanya. Wah, saya cari di mana? Dapat, di sini. Nah, waktu itu saya datang ke sini, ya ketemu sama pengurus-pengurus ini, ternyata ya nyambung kayaknya dengan, wah langsung diajak gabung di Masjid Lause. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 1994. 94. Kan ini berdirinya 91 ya, 1991. Ini berdiri 91. Nah, saya 94, begitu habis diresmikan Pak Habibie, saya berita ada di media massa di koran gitu, saya baca ada Masjid Lause, saya pengen tahu kayak apa ini Masjid Lause. Nah, begitu saya datang, ya alhamdulillah begitu ngobrol sama pengurusnya, udah sekalian diajak gabung di sini. Gitu. Masjid Lause ini berdiri 91. Iya. Pendirinya siapa, Pak? Pendirinya itu beberapa tokoh ormas Islam. Jadi ada dari NU, Pak Kiai Liapi, ada dari Muhammadiyah, Pak Lukman Harun, gitu. Dari Al-Wasliyah itu Pak Yunan Nasution, dari kami itu ada Pak Mi Idris gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya dari ormas Islam dan dari tokoh-tokoh Cina Muslim. Pak Yunus Yahya, Pak Ali Karim dan lain-lain lah itu ya. Sampai Antonio. Nah, itulah bersepakat mendirikan Masjid Lause di tengah-tengah namanya daerah Pecinan ini. Pecinan dalam rangka untuk menyampaikan informasi tentang agama Islam pada saudara kita dari kalangan keturunan Tionghoa. Karena Pak, sorry Pak, ini dulunya ruko ya Pak ya? Ruko. Terus ceritanya gimana? Sewa, beli kan? Ruko itu pertamanya sewa. Yang sewa siapa? Ya pengurus ya. Pengurus pendirinya itu saya itu menyewa satu ruko. Nah, nekat aja dijadikan masjid. Pada satu sewaan. Kalau misalnya nggak diperpanjang ya tamat juga masjidnya. Tapi alhamdulillah tempat kembangannya pemilik rukonya itu menawarkan pada pengurus beli aja dah katanya. Lantas pengurus belum punya dana nih, carilah siapalah donatur yang kira-kira bisa bantu beli masjid ini, ruko ini untuk jadikan masjid. Nah, singkat cerita itu dapatlah waktu itu yang ini Pak B.J. Habibie. Masya Allah. Waktu itu Pak B.J. Habibie sebagai ketua ICMI, Menteri Stek juga waktu itu, dia belilah ruko ini lantas dihibahkan kepada Yayasan Haji Karim UI. Namanya yayasannya nih, Yayasan Haji Karim UI. Nah, itu dihibahkan. Dan Pak Habibie yang menandatanganin peresmian masjid ini diresmikan jadi Masjid Lause. Tadinya belum seperti ini, masih ruko biasa. Waktu dibeli sama Pak B.J. Habibie itu masih satu ruko atau sudah dua ruko? Masih satu ruko. Satu ruko. Perkembang berikutnya itu, tahun berikutnya, ruko yang sebelahnya ini menawarkannya untuk dibeli juga. Pengurus cari lagi donatur, siapa yang mau beli ini. Waktu itu Pak Bambang Wiwoho, ya pengusaha lah gitu ya, dia yang salah satu pendirinya juga. Nah, dia yang beli, lantas digabunglah. Ini ruko ini dibongkar, dibuka, nah, dibikin seperti saat ini. Jadi suasananya ini seperti kita untuk mempermudah saudara kita dari kalangan turunan Tionghoa itu untuk datang ke masjid, tapi merasa nggak datang ke masjid. Karena suasananya kan kayak datang ke kelenteng. Pak, tadi teman saya ke sini Pak, nyari Masjid Lause. Udah lewat sini sangkain kelenteng Pak, dia nurut. Betul. Betul. Kita juga pernah kedatangan seorang apa nih ya, cim lah gitu. Datang sini kiranya kelenteng dan datang langsung menghiu aja. Pernah juga kejadian ada hiunya. Bukan cimnya datang. Dia bawa hiu. Makin hiu. Waduh. Begitu ini masih ya salah. Terus dia pegang hiu mana patungnya, orang nggak ada patungnya. Dia datang ke masjid. Dikasih tahu ini masjid, masjid katanya. Jadi jangankan yang ini ya, yang itu aja salah masuk juga, tapi nggak ada masalah. Kita memang masjid kita salah satu yang terbuka untuk saudara kita dari kalangan Muslim yang mau datang ke sini. Alhamdulillah kita sangat welcome sekali, sangat menerima sekali kehadiran mereka itu. Masya Allah. Nah, ini nama Lause ini dari mana Pak? Nama Lause itu pertama dari nama jalannya dulu. Jalannya ke nama Jalan Lause. Di daerah Pasar Baru ya. Ini jadi ya udah sekalian aja ini karena tadi orang kita
menyampaikan ini ke kalangan Tionghoa, ya ini kayaknya cocok nama Lause nih ya. Familiar kan sama mereka ya. Enggak, jangan salah sangka. Orang sangka kan Masjid Lause itu berarti namanya Lause gitu. Nama pendirinya gitu. Bukan, nama jalannya. Tapi ternyata Masjid Lause itu diambil dari nama jalan ini berada. Ya. Nah, dan ternyata Lause itu ya memang artinya bagus juga. Kalau kita terjemahkan katanya itu artinya tuh ustadz atau guru gitu. Nah, jadi ya ternyata bagus juga kalau masuk lah ya. Masuk lah ya ngomong. Ya. Nah, itu sekelumit sejarah berdirinya Masjid Lause ini ya. Masya Allah sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di sini. Dan ini bisa menjadi tempat syiar Islam di daerah sini ya Pak ya? Di daerah pecinan ini dan juga kita dikenalnya tuh tempat orang-orang khususnya dari kalangan Tionghoa itu untuk bersahadat, untuk menjadi mualaf gitu. Untuk dari saudara-saudara yang dari kalangan Tionghoa biasanya mereka direkomendasikan kalau pengen bersahadat masuk Islam menjadi mualaf biasanya ke Masjid Lause. Ribuan lah yang masuk Islam. Ya, Masya Allah ya. Dan juga ini Masjid Lause nih boleh dikatakan bisa jadi tempat tujuan wisata nih Pak kalau di Jakarta nih. Betul, di Kementerian Pariwisata ini Masjid Lause dimasukkan salah satu wisata religi Masjid Lause ini. Di samping itu kita Masjid Lause ini dikenal juga sebagai masjid tempat pembauran. Jadi kita sering sekali kedatangan teman-teman kita dari komunitas kebinekaan, lintas agama, lintas suku datang ke sini kita berdiskusi tentang masalah pembauran tadi. Jadi kita bagaimana Masjid Lause mencontohkan bagaimana Indonesia itu sepertinya harusnya begini. Kita tanpa membedakan etnis apa, suku apa, agama apa, kita bersatu sama-sama. Karena memang Islam kan tidak membedakan etnis. Terus Masjid Lause ini berarti sekarang di bawah Yayasan Haji Karim Uy Cheng He. Nah, kenapa nama Pak Karim Uy Cheng He diabadikan lah sebagai nama yayasan? Pak Karim Uy Cheng He ini kenal di Indonesia sebagai tokoh nasional. Beliau orang turunan Cina, dia menjadi mualaf, tapi dalam waktu singkat sudah menjadi tokoh agama, dia pimpinan Muhammadiyah. Kedua beliau ini nasionalisnya cukup bagus, karena waktu itu zaman penjajahan itu beliau berteman akrab dengan Bung Karno, dengan pejuang-pejuang Indonesia, dan beliau ini dikenal sebagai konglomerat pada itu. Karena dia lah pendiri pertama BCA, Bank BCA ya, pendiri pertama. Jadi waktu itu pejuang-pejuang Indonesia itu banyak yang dibantu, dimodalin lah oleh Pak Karim, sehingga nama beliau itu dipakai lah sebagai nama yayasan ini, dan mereka memberikan keteladanan pada generasi berikutnya. Ini contoh lah seperti Pak Karim Uy tadi. Kita tinggal di Indonesia, kita harus punya jiwa nasionalis, berjuang untuk Indonesia. Gitu. Berarti Pak, Masjid Lause yang di Bandung dan di Cirebon itu adalah betul satu yayasan kita di bawah Yayasan Haji Karim Uy. Kita masih di Bandung berdua, yang Cirebon ketiga. Gitu. Jadi di seluruh Indonesia baru 3 Pak? Baru ada 3, insya Allah. Kita akan punya cita-cita di mana daerah-daerah yang ada daerah pencinannya yang ingin dibuka akan masjid, insya Allah kalau ada rezekinya bisa dibuka lagi masjid. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Di setiap kota besar di Indonesia sih saya rasa ada pecinan. Nah itu dia, kalau ada di sana nanti minta ada rezekinya bisa dibuka lagi. Oke. Dan statusnya itu awalnya seperti sama di sini, kontrak dulu. Sewa dulu ya. Sama sewa dulu, di Bandung juga kontrak, akhirnya ada donatur lah gitu, di Cirebon tuh statusnya masih kontrak. Berarti nanti kalau di Pecinan Semarang misalnya ada ruko mau disewain atau boleh aja, boleh ke situ ya? Boleh. Jadi masih atau di Surabaya, iya boleh. Atau di Medan, boleh, gitu ya? boleh. Sewa dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, status sewa dulu, tapi setelah orang melihat, oh ini banyak manfaatnya, mungkin akan ada yang masuk lah itu yang untuk memberikan donasi untuk beli gitu. Ya. Ini ya. Yang saya lihat Pak ya, yang saya lihat di Masjid Lause yang di Jakarta, di Bandung, yang di Cirebon saya belum pernah. Ciri khasnya itu kan warna merah. Itu memang udah ciri khas dari pendiri atau gimana Pak? Enggak juga sih kalau ciri khas itu sebetulnya diserahkan aja kepada masing-masing. Cuma kita itu punya satu ikon aja supaya dikenal orang seperti apa sih masjid. Karena kalau kita mau bersaing dengan masjid-masjid pada umumnya, ya kita masjidnya apalah rukoh, nggak ada nilainya. Jadi bagaimana supaya orang bisa menoleh lah, melirik kita untuk mau melihat Masjid Lause itu seperti apa. Walaupun orang nggak apa-apa kita. Tapi gara-gara warna merah itu orang banyak sangkanya kelenteng Pak. Ya benar, orang bilang, wah ini kayak kelenteng. Ya udah, jadi kelenteng orang kita. Jadi ya kita tujuannya seperti itu aja. Bagaimana kita bisa orang tertarik kepada kita, walaupun kita
kita bersaing dengan yang lain nggak bisa. Tapi ada yang jelas, Masjid Kuba Mas kita nggak punya darah kan itu ya. Tapi yang jelas Pak, walaupun masjid ini bercorak Cina atau bercorak Tionghoa, tapi kan siapa saja boleh Bang. sholat di sini kan. Siapapun juga, bahkan yang bukan yang Islam pun datang sini banyak. Kita berdiskusi tentang agama, ada tentang pembauran, tentang kebangsaan banyak kita berdiskusi. Masya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Mahasiswa juga banyak di skripsi masih sini banyak sekali. Aduh keren. Sampai S3 pun yang ngambil doktor pun ngambil tentang Lause ada. Oke, ya. Keren. Iya. Tapi kalau yang belajar kristologi sini belum ada ya Pak ya? Kristologi mungkin perorangan aja mungkin ada. Kalau saya ini belum nih. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Masjid Lause ini kepada masyarakat sekitar sini, Pak? Kalau kepada masyarakat sini, alhamdulillah keberadaan kita sangat diterima dengan baik ya. Alhamdulillah lingkungan sini menerima kita dengan baik, bahkan bersyukur dengan hikmahnya banyak sekali dengan adanya Masjid Lause ini. Di tempat ini mungkin cuma tempat biasa, sekarang dikenal bahkan sampai ke dunia internasional, kenal Lause, diterima dengan baik. Nah kita banyak sekali memberikan sumbangsi pada lingkungan kita, kita bermanfaat, kita memberikan kegiatan sosial, misalnya kita memberikan pengobatan gratis. Ada ya? Ada, walaupun beda agama, beda kita layani ya. Masalah. Ada kejadian bencana alam, banjir, kebakaran, kita ikut bantu berbakti sosial itu. Sunat masal ada apa sih Pak? Sunat masal belum. Belum. Karena kita sunat masal nih udah dewasa, bumbunya malu udah keluar ini. Kalau mau alat biasanya sunatnya tuh ya di tempat-tempat. Kalau masal kayaknya gimana? Iya. Ini ada ketua DKM-nya nih. Waduh. Ini boleh nih dipikirkan sunat masal loh. Nggak apa-apa. Kalau masal repot nanti kalau sunat masal udah dewasa semua. Gini Pak, ini mohon maaf ya Pak ya, maaf. Kita hanya berbagi pengalaman. Saya pernah ke sebuah masjid di daerah Bogor. Mereka rutin Pak mengadakan sunat masal. Karena memang di komplek rumah yang ada masjidnya itu ada seorang dokter yang juga menghibahkan keahliannya untuk sunat. Jadi rutin mengadakan sunat masal di situ. Bagus juga tuh dikenalkan kita tuh. Jadi mungkin boleh Bapak cari dokter yang sekitar sini dekat yang muslim yang bisa sunat. Siapa tahu Pak ditawarkan Pak. Siapa tahu itu kan membawa kebaikan juga Pak buat orang-orang sekitar sini. Malah waktu itu pernah saya ditelepon dihubungin sama seorang yang mengaku dia adalah mualaf. Saya tanya, "Kamu udah berapa lama masuk Islam?" 20 tahun. Belum sunat, Pak. Gimana Hans? 20 tahun belum sunat. Ada. Nah, jadi ketika ada sunat masal, ya sudah tinggal saya hubungkan aja ke masjid yang di Bogor itu. Silakan datang situ. Nah, kalau kita adanya itu misalnya katakanlah semacam tawaran lah gitu dari Basnas. Basnas itu kan ada ada rumah sakit, ada rumah sehat ya, bukan rumah sakit. Nah, itu bisa mereka juga kalau ada mualaf kita, yang penting bawa piagam pengislaman dari Masjid Lause, bawa ke sana, insyaallah itu gratis. Atau kita ada yang rumah sakit Islam, kalau ada katakan saya mau alaf, biasanya dapat diskon atau paling itu bisa digratiskan juga. Kan paling tidak begini Pak, ini kan Masjid Lause ini kan juga menerima orang-orang yang masuk Islam. Betul. Berarti kan Masjid Lause ini juga punya kewajiban untuk membina mereka kan Pak. Betul ya, kita ada. Kalau saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf ini kan kita nggak ada masjidnya nih Pak. Kita cuma di yayasannya doang. Jadi ketika ada orang masuk Islam tempat kita membinanya dengan cara apa? Kita kirim guru privat ke rumah, kita kirim juru sunat ke rumah. Jadi sunat di rumah Pak. Gitu. Tapi kalau ini kan ada masjidnya, Bapak punya tempat, Bapak bisa kerjasama dengan klinik atau misalnya dokter umum yang bisa sunat. Boleh. Ya itu insya Allah mungkin sangat bagus Pak ya. Kalau untuk pembinaan kita ada sih. Untuk pembinaan sih ada. Untuk pembinaan kita ada, pembinaan kita rutin, setiap hari kita ada, tiap kumpulnya itu tiap hari Ahad. Itu biasanya malam-malam kita belajar. Jadi kita buka kesempatan pada malam-malam tuh supaya dia kalau belajar tuh nggak merasa sungkan gitu. Karena usianya udah dewasa, udah tua, tapi masih belajar abata gitu atau belajar sholat. Itu mereka nggak malu datang ke sini. Guru-guru yang mengajar Iqra di sini juga udah tetap ada Pak ya. Mualaf kita juga, yang tadinya mualaf udah bisa mengajar. Ya. Nanti gini ya Pak Usman ya. Ini siapa tahu ya Pak ya. Saya juga kenal beberapa teman yang sudah menawarkan metode baca Quran dengan cara yang lebih cepat. Siapa tahu, tahu nanti bisa bekerja sama dengan Masjid Lause, bisa membantu para mualaf bisa baca Quran lebih cepat Pak. Insya Allah, amin ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih nih Kodon. Nah, sekarang juga gini,
Pak Yusman, ini saya pengen dengar cerita nih, pengalaman-pengalaman Pak Yusman selama jadi pengurus DKM di Masjid Al-Aqsa ini, ada apa aja nih Pak di Masjid Al-Aqsa? Ya kalau pengalaman kata suka duka itu ya, tapi saya jadi suka semua, enggak Suka aja lah. hilang. Yang penting suka aja semua ya banyak. Iya. Karena kita umumnya menghadapi apa ya, keturunan Tionghoa yang masuk Islam itu, kita masih berhadapan dengan keluarga yang katakanlah dalam tanda kutip masih Islamofobianya masih sangat kental sekali. Sehingga kita sering sekali berhadapan dengan apa tadi, sering dikriminalisasi juga pernah. Oh, digerbok polisi misalnya kan pernah. Di sini? Iya. Nyari apa Pak? Jadi kiranya beda pelaporan, anaknya diculik, dihipnotis segala macam gitu. Begitu datang polisi, begitu dibuktikan enggak, gitu. Ternyata enggak terbukti, enggak ada masalah gitu. Sampai gitu ya. Datang blok meja pecah kaca meja kita kan itu pernah juga. Kita kan enggak menerima anaknya di Islam kan, misalnya gitu kan. Pak Usman, tolong anak saya dikeluarkan Islam. Ya saya nggak bisa ngeluarkan. Kalau dia masuk Islam, saya Islamin, tapi kalau keluar nggak bisa saya ngeluarin gitu. Masa dikeluarkan gimana ceritanya? Nggak terima saya di Islam, nggak minta dikeluarkan. Ya, sebenarnya ya saya nggak bisa keluarin. Kalau dia masuk saya bisa, tapi kalau saya nggak bisa gitu. Nah, ya. Jadi banyak kita. Yang paling penting itu ada begitu ya. Yang kali kita suka dengar ada pemurtatan. Pemurtatan itu benar nyata. Jangankan yang masih hidup, yang sudah jadi jenazah pun kadang-kadang mau dimurtadkan. Masih mau dimurtadkan? Akhirnya kita rebutan jenazah. Oh gitu. Begitu kita dengar ada mualaf kita yang wafat, tiba-tiba keluarganya akan diurus pemakamannya secara non Islam gitu. Kita tahu, kita datang, kita usahakan untuk kita bisa urus dengan cara Islam gitu. Nah itu ya negonya agak alot gitu. Nah makanya gini Pak, mungkin gini ya Pak ya. Ini juga mungkin masukan ya Pak ya. Setiap orang yang bersyahadat di sini harus divideokan. Pertama ini videokan. Yang kedua dia harus diberi sertifikat. Kenapa perlu sertifikat? Karena sertifikat inilah yang bisa dipakai oleh si mualaf ini untuk ganti keterangan agama di KTP. Kalau nggak ada sertifikat ini nggak akan diterima sama Dukcapil Pak. Nah, kita harus monitor terus si mualaf ini untuk segera mengganti keterangan agamanya di KTP. Setelah KTP-nya ganti, Bapak harus pegang fotonya. Nah, dokumen yang paling tinggi yang bisa kita pakai untuk menentukan orang ini dikubur atau diurus secara Islam atau tidak kan KTP. Betul. Saya juga pernah seperti Pak Usman. Saya sama teman-teman Muslim sudah nunggu Pak di TPU Pak. Ambulan datang. Mualaf tuh Pak. Ada suaminya di situ. Suami juga ikut nunggu. Ketika datang, ya kita nego baik-baik. Tapi ketika keluarga menunjukkan KTP-nya masih Kristen, nggak bisa apa-apa kita. Nah, jadi kalau ada orang yang masuk Islam di tempat kita, kita harus menghimbau si mualaf ini untuk segera mengganti KTP-nya, Pak. Video kuat, sertifikat kuat, apalagi KTP. Nah, itu juga saya alamin gitu. Waktu itu kita dapat mualaf kita wafat, udah dibawa ke rumah duka oleh keluarganya. Saya dapat kabar sehingga saya datang ke sana. Saya minta supaya diambil untuk ini. Nah, waktu itu kita ya katakanlah berdebat lah gitu ya. Berdebat segala macam. Saya tetap bertahan supaya dia urusan Islam. Tapi keluarganya bertahan juga nggak mau karena dia tahunya ya tadi identitas tadi ya. Yang paling penting. Nah, tapi pada akhirnya waktu itu saya menang debatnya itu satu. Mereka menggertaknya itu dengan uang gitu. Mereka katanya begini, kalau Bapak mau ngurus cara ini, Bapak tanggung jawab tentang ini apa pembiayanya? Bilang, ya kita sepakatin dulu gitu. Kita urus secara Islam katanya. Boleh katanya. Sahabat, ayo. Lantas mereka keluarkan daftar biaya yang harus saya keluarkan. Untuk mengganti yang sudah bayar. Biaya mati sekian katanya kan. Biaya rumah duka sekian katanya gitu kan. Ya kan dia banyak beberapa ini saya bilang kan saya tenang aja. Saya bilang tadi kita udah sepakat kan akan diurus secara Islam gitu. Ya katanya. Dalam Islam nggak ada peti mati. Nah, kita coret nih biaya peti mati. Yang kedua, tadi biaya apa? Rumah duka. Dalam Islam nggak ada rumah duka. Meninggal langsung dimakamkan. Nah, kita coret biaya rumah ini. Begitu dia kalau ya udah pulang dia. Gitu. Nah, itu udah rumah duka di Jelambar itu. Dia langsung saya telepon rumah sakit Islam, datang ambulan kita bawa. Alhamdulillah. Karena dia gertakannya saya tahu. Mungkin kalau saya kan orang masjid nggak punya duit, mungkin juga sama duit, tapi enggak, saya nggak mau. Saya tenang aja gitu. Alhamdulillah ya bisa kita
bisa berhasil lah mengambil lagi. Untung di Islam nggak pakai peti mati ya Pak. Nah, itu dia. Padahal kan berapa juta dia ngancam Iya. berapa juta, kan rumah duka berapa juta sampai 3 malam kan. Peti mati 5 juta tuh murah Pak. Oh, itu dia. Yang banyak yang jauh lebih mahal banyak. Ya, itu dia. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sering nggak Pak yang begitu? Sering kalau kita ketemu dengan yang mualaf-mualaf kita yang apa tadi, yang ada ya pengalaman tuh kadang-kadang kita seperti tadi berhasil, ada yang alot nggak berhasil, berhasilnya separuh. Terus gimana? Doang. Jadi gini, mereka tetap bertahan, nggak mau menyerahkan ya daripada ya kita udah ada polisi nengahin, ada FKUB segala macam datang, tapi tetap nggak berhasil karena identitas tadi. Nah ini kita separuh aja kita berhasil. Pokoknya kita akan urus secara Islam, kita mandiin, kata kapan, jadi kita tinggalkan serah. Mereka ternyata setelah itu mungkin dia akan di apa ya, katakanlah di peti mati segala macam urusan dia, yang penting kita sampai disolatkan udah. Oh itu namanya separuh gitu. Jadi kita nggak berhasil sampai pemakaman nggak berhasil. Saya pikir jenazah bagi 2. Enggak, urusannya nih. Urusannya. Nah, jadi kita sampai menyolatkan, udah selesai sholat ya udah kita tinggal gitu. Oke. Berhandunya ya itu tadi, cuma sampai itulah upaya kita yang maksimal kita lakukan, karena tadi kita terbantu administrasi. Identitasnya nggak Islam. Ya itu dia makanya akan penting Pak itu. Nah, makanya kita tolong disampaikan juga supaya cepat harus ganti identitas. Iya. Sekarang Pak ganti keterangan agama di KTP itu gampang. Ya bisa ke kelurahan cari petugas Dukcapil. Tapi sekarang juga udah ada aplikasinya Pak di Android, bisa Android. Ngurus itu asal dokumen kita lengkap, nggak sampai sehari jadi Pak. Udah gitu. Tapi tadi syaratnya tadi harus ada piagam sertifikat. Iya. Nah kan gini. Yang namanya lembaga mualaf Indonesia, lembaga mualaf ini kan punya kebijakan masing-masing, Pak. Ada lembaga yang orang datang bersyahadat, dia nggak kasih sertifikatnya dulu sebelum si mualaf ini bisa sholat misalnya gitu. Punya syarat lah untuk pembinaan dulu lah. Ada juga kalau saya di yayasan kita, orang bersyahadat mau sudah bisa sholat atau belum bisa sholat, saya kasih dulu sertifikatnya. Tapi saya monitor, dia nggak bisa pergi. Saya udah minta alamat, KTP dan segala macam. Dia yang menentukan waktu sendiri. Kita kirim guru privat ke rumah dia. Jadi dia langsung sambil belajar setiap harinya gitu Pak. Atau dia pilih hari apa gitu lah. Nah kita dua-duanya dikombinasikan. Nah kalau Bapak dikasih piagam persyaratan tadi, dia harus bisa sholat, dia harus ikut pengajian kita minimal 4 kali dalam pengajian, kita ikut baru kita kasihkan piagam gitu. Tapi tadi dia harus minimal bisa baca Al-Fatihah, gitu. Minimal dia bisa gerakan sholat. Setelah itu dia ikut pengajian kita tiap hari Ahad ada pengajian 4 kali paling nggak 1 bulan, paling kita berikan. Iya. Jadi setiap lembaga mualaf punya kebijakan masing-masing, nggak apa-apa. Yang penting si mualaf ini setelah dia masuk Islam dia secure gitu Pak. Secure dalam arti apa? Administrasinya juga secure. Untuk masalah pembinaan kita punya cara masing-masing lah ya. Itu kurang lebihnya mungkin kita sama lah sebenarnya lah. Cuman yang penting asal jangan sampai si mualaf ini sudah masuk Islam ada masalah-masalah yang Bapak hadapi seperti tadi gitu ya. Kalau yang disekap ada nggak Pak? Ada juga. Kita sering bahkan saya waktu itu ya didamaikan oleh kepolisian lah ya, mendamaikan kita ada mualaf kita yang ternyata ya tadi nggak diterima keluarganya bahwa dia udah masuk Islam gitu ya. Ya akhirnya ya kita dapat kabar itu tadi memang sempat ditengahin oleh pihak kepolisian juga, akhirnya diambil lagi waktu itu Polwan lah itu ya. Dia tanggung jawab, dia ditinggal di rumah dia dulu katanya di sementara itu kita serahkan karena polisi yang bertanggung jawab ya kita serahkan gitu. Kalau ada mualaf yang misalnya diusir Pak sama keluarganya, terus dia nggak punya tempat tinggal, ini masjid ini gimana? Nah kalau dulu ya kita punya kerjasama, kita punya khususnya untuk wanitanya ya, wanita yang mualaf kita ada donatur yang menyiapkan 1 rumah waktu itu. Tapi ini udah nggak lagi jalan, tapi tempat ada itu. Ada sempat mualaf kita ada rumah untuk menampung mualaf kita yang perempuan. Kalau yang laki-laki kan mungkin dia bisa numpang di masjid tidur gitu ya. Tapi kalau bukan di stasiun Pak, bukan? Mudah-mudahan jangan. Tapi itu dulu. Tapi sekarang kita, nah ini sehingga kita punya usulan-usulan kepada ini itu supaya ada tadi semacam katakan mualaf center atau apa namanya gitu ya terserah. Tapi tempat itu suatu lembaga itu yang berfungsi dia semacam kayak BLK gitu, lembaga latihan kerja, tapi di situ kita terima, dia ditampung, dimantapkan keimanannya, Islam akidahnya, diberi keterampilan untuk dia bisa mandiri begitu keluar. Itu kita harapkan supaya ada itu tempat itu penampungannya itu supaya disiapkan oleh baik
pemerintah atau dari badan zakat supaya menyiapkan tempat itu. Ya. Nanti insya Allah kita bisa kerjasama Pak. Ya, siapa tahu Bapak punya masalah seperti itu, Bapak nggak ada fasilitas, tinggal hubungin kita Nah, yang di alhamdulillah. Yayasan Center. Insya Allah kita sudah punya Pak. Masya Allah. Kita sudah pikirin yang Wah, tua. alhamdulillah banget nih. Terima kasih banget nih. Iya. Syukur. Insya Allah siapa tahu ada masalah seperti itu, jangan sungkan-sungkan Pak. Banyak Ya, kita di Jakarta ada kita Yayasan Gada Mualaf, ada MCI, ada MCIP. Betul. Nanti Ayah Sofia juga ada Ayah daerah Sofia. kerja di sini dan sebagainya. Iya. Jangan sungkan-sungkan, kita harus bisa kerjasama Pak. Betul. Ya, Kita sambil kerjasama tentu harus sama kerja. sama-sama kerja. Jadi kerjasama dan sama kerja gitu. Iya, kalau kerjasama nggak kerja percuma Pak. Oh, bisa aja nih Pak Yusman. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Iya. Terus berarti sebuah masjid seperti Masjid Lause ini kan diharapkan kan bisa menjadi manfaat buat masyarakat sekitarnya Pak ya, khususnya buat yang muslim. Betul. Yang belum muslim pun juga kalau bisa juga bisa membawa manfaat ya Pak ya, Ya, kita itu tadi sebenarnya jadi sosialnya gitu. pendekatan kita tadi itu dari dia sebelum menjadi muslim, kita diskusi, kita sharing tentang agama, setelah dia bersyahadat, kita bimbing syahadat, setelah dia jadi Islam, kita bimbing kita bina keislamannya. Iya. Setelah meninggal pun kita Urusin, ya. Sebetulnya rangkaiannya gitu. Iya, Jadi iya. dari para muslim sampai setelah wafat ya Iya. akan diurusin. Gitu. Sampai meninggal pun dibantu Ah, urusannya. dibantu, Masya Allah. masalah. Kalau di sini ada ini Pak, ambulan atau apa? Belum Mobil punya, jenazah, belum punya ambulan belum. Masih kerjasama dengan yang lain berarti ya? Masih ya, kita masih ada kerjasama dengan kalau apa ya seperti tadi dengan lembaga lain tuh dengan kalau ada yang meninggal kita minta tolong pihak kita, ada teman kita yang punya dia punya ambulan lah punya Iya, kita iya, bisa. iya. Masya Allah. Kegiatan apa lagi Pak selain yang dengan sosial begitu? Apakah ada kerjasama dengan masjid-masjid lain gitu dalam hal dakwah gitu? Kalau dengan lembaga sama lembaga mualaf ada ya kita sering suka pertemuan-pertemuan dengan lembaga mualaf suka ada yaitu ya kita sama saling tukar informasi, kita saling apa ya tadi kita saling berbagi lah gitu ya. Iya, Kita kurang ini tadi lembaga ini bisa membantu ya kita bersama seperti itu. Iya, iya. Ada sebenarnya dengan lembaga-lembaga mualaf kan banyak kan lembaga mualaf banyak sekarang ini kan. Iya, Alhamdulillah. iya, Jadi bukan kita sendirian lagi sekarang ini kita. Ya, ini mohon maaf nih. Kalau Pak Yusman sendiri ini Tionghoa bukan sih? Bukan. Bukan. Saya dari Oke. Palembang nih. Oh, Wong Kito Galo, Wong Kito Pak. Galo gitu, Wong Oh, Kito. yang tiap hari galo-galo, Pak. Kita galau ini. Tapi bukan kita galau-galau kan. Dulu pertama kali saya ke Sumatera Selatan, Pak. Nggak ke kota Palembang, ke Lubuk Linggau. Oh iya. Di Lubuk Linggau namanya saya kontraktor, baru siap-siap mau jalanin proyek, kan saya ke toko material. Mau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Yang punya toko jawabnya apa ya? Apa? Kate galau katanya gitu. Oh, kata galau. Jadi nggak ada semua Nggak kan? ada semua. Saya mikir siapa yang galau? Oh ternyata ya bahasa ya masalahnya. Oh ternyata orang Palembang berarti pinter bikin pempek Pak. Pempek. Makanya pintar. Oh makanya pinter. Bikinnya enggak, bikinnya ibu yang Ibu bikin. lah. Iya. Pak Yusman berarti tinggal di sekitar sini, dekat sini. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Loh, di Bekasi. Bekasi. Oh, berarti kalau ada kegiatan sini lumayan Tiap jauh hari ya? saya sini naik kereta, Pak. Oh iya, naik Gampang kereta ya, dekat dengan dekat ya. stasiun kan dekat. Dari rumah juga dekat Oh. stasiun, di sini dekat stasiun. Jadi Turun naik stasiun kereta. jalan kaki. di Jalan sini kaki ya. aja sehat. Betul. Bekasi di mana? Di Tambun. Wah, Bekasi lumayan. Kabupaten, Tambun Selatan ya. Ya. Jalan Toyogiri tahu Pak? Hah? Jalan Toyogiri tahu? Lewat dikit. Oh, Masih dikit Toyogiri, nanjak dikit, nah itu naik Tambun kan. Wah. Stasiun Tambun itu. saya dulu 2000 berapa ya? 2002 Di Toyogiri. sampai 2010 kerjain di Toyogiri. Wah, saya maju dikit. Itu kan, Toyogiri kan, itu kan apa, pas tanjakan tuh. Ya, terus ya, sampai ya. udah maju dikit. Oh, stasiun Masya Tambun. Allah. Pak Yusman ini rumah Bekasi menjadi DKM di Masjid Lause. Lumayan jauh ya. Alhamdulillah. Ya, Kan semakin Alhamdulillah. jauh semakin besar pahalanya. Oh, itu ya. Pinter ya berarti ya nih ya, cari pahalanya. Cari pahalanya pinter ya. Makin jauh biar makin gede pahalanya. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Ada mungkin yang diceritain lagi Pak dari pengalaman Bapak selama di Masjid Lause ini? Iya, kalau pengalaman saya pernah ada satu keluarga itu mau masuk Islam. Bapaknya itu udah pengen masuk Islam. Tadi ceritanya gini, keluarga itu bapaknya ini tadinya punya istri itu istrinya diajak murtad. Hah? Istrinya diajak murtad, tadinya istrinya non Islam nih. Ah. Bapaknya non Islam, istrinya diajak murtad, jadi murtad gitu. Terus? Tapi dapat perjalanan berikutnya punya anak 3 udah dewasa. Bapaknya dapat hidayah, pengen masuk Islam. Terus? Ngajak istrinya nggak mau. Anak-anaknya udah mau semua nih. Wah ini.
Jadi istrinya awalnya Islam malah sudah murtad, ketika diajak balik ke Islam malah nggak mau. Nah, sedangkan itu kan saya repot nih, berapa kali dia datang belum jadi, saya bilang ada apa gitu. Saya minta istrinya datang ke sini. Nah, begitu datang, saya ngobrol baik-baik sama istrinya. Ada apa ibu? Kok nggak mau diajak masuk Islam ini? Ternyata dia pengalaman pahitnya ketika dia murtad. Ketika dia murtad, ya nama orang tuanya pasti nggak terima gitu kan. Nah, sehingga ada perlakuan-perlakuan yang nggak sedap lah gitu, yang dia masih membekas di dia. Sehingga itulah dia merasa dendam, sehingga dia nggak mau. Masih sakit hati lah istilahnya sama orang tuanya gitu kan. Namanya biasa orang tua kan sakit hati kalau amarah kalau. Nah, sehingga saya ajak ngomong baik-baik. Ibu waktu ibu murtad, orang tua ibu tuh udah dikecewakan banget gitu. Ibu sebagai anak udah mengecewakan orang tua. Sekarang ini mengajak masuk Islam, ibu nggak mau. Berarti 2 kali ibu mengecewakan orang tua. Mau ibu itu. Jadi anak yang 2 kali mengecewakan orang tua gitu. Nah, lama-lama dia nangis lah gitu ya. Lama-lama dia tersentuh, mungkin nggak lama dia pulang datang lagi sini mau disadar. Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman satu itu. Jadi tadi mungkin kita perlu jadi pelajaran kita kalau ada yang seperti tadi begitu tersesat dapat apa katakanlah jadi murtad, ya supaya kita jangan sampai ya tadi jangan sampai membekas. Ternyata dia jadi keberatan masuk Islam, padahal keluarganya suaminya tadi yang ngajak dia murtad udah mau masuk Islam. Ada juga seperti ini. Satu keluarga masuk Islam, tapi pecah. Pecahnya? Tadi suaminya dapat hidayah, mengajak istrinya masuk Islam. Istrinya nggak mau, akhirnya pisah. Sampai bisa? Cerai. Terus? Suaminya nikah kan sama orang lain. Udah, istrinya kan janda nih. Ternyata dapat pacar orang Islam. Akhirnya masuk Islam juga. Istrinya masuk Islam juga. Lah, jadi istrinya masuk Islam gitu. Lah kan nggak tadi aja. Istrinya malah masuk Islam dengan orang Islam yang lain. Ini nggak lama anaknya nyusul juga masuk Islam. Jadi 3 masuk Islam, tapi keluarganya berantem, udah pecah gitu. Itu pengalaman gitu. Jadi luar biasa lah itu kalau itu ya. Iya, ceritanya bisa beragam ya, macam-macam ya gitu. Tapi kalau pengalaman yang saya bilang kita diperlakukan yang kurang sedap itu banyak. Ada yang saya alami begitu saya keluar dari masjid ini, baru beberapa meter tiba-tiba ada motor sana udah nunggu. Begitu saya keluar, nabrak. Sengaja. Sempat, sengaja dulu. Gimana saya nabrak kita langsung kabur gitu kan. Sengaja itu? Sengaja, itu memang sengaja kayaknya main tembak di seberang sana udah tembak gitu saya. Jadi memang sengaja mengincar Bapak? Kayaknya begitu, itu pernah saya alami. Oke, ya. Waduh. Ya alhamdulillah sih, tapi kita kan karena di jalan Allah, insya Allah Allah selalu melindungi, kan Allah selalu ketemu dan kemudahan seperti itu. Berarti jadi pengurus DKM Masjid Al-Aqsa beresiko tinggi juga nih? Deg-degan gitu ya. Ya alhamdulillah insya Allah sekarang juga sudah ya aman-aman lah insya Allah ada ya. Lu nggak takut lu? Lu nggak takut? Seniornya begini lu nggak takut? Pasrah aja katanya. Ketua DKM masih muda nih betul. Allah aja ya, kita wilayah gitu serahkan semua. Ya tapi kan seniornya masih berani. Masa yang muda nggak berani? Itu dia harus lebih berani. Harus lebih berani. Apalagi jago kungfu deh. Wah. Apalagi jago kungfu. Waduh. Wah. Tapi insya Allah ya kita semuanya kan jalannya di jalan Allah ya Pak ya. Iya insya Allah. Ya. Kita serahin aja semua. Pokoknya kalau Bapak sudah jadi pengurus Masjid Al-Aqsa berarti Bapak sudah lillahi ta'ala gitu kan? Insya Allah gitu, sampai hari kita ya gitu insya Allah. Nah yang kita yang jelaskan kita menghadapi mu'alaf itu tentu dakwah kita kan nggak bisa saklek gitu ya. Nah sama kayak itu saya tahun mungkin 2018 gitu. Waktu kita ada forum FGD lah gitu, MUI dengan Kementerian Agama. Nah, saya mengusulkan itu saya usulkan itu supaya dibuatkan fikih mu'alaf. Fikih mu'alaf. Alhamdulillah waktu itu disambut baik dengan Pak Kiai Holil Nafis, langsung disambut, diterima. Nggak sampai setahun kemudian saya diundang lagi peluncuran bukunya. Jadi ada buku fikih mu'alaf itu. Karena kita bertawa pada mu'alaf tuh nggak bisa lain, mesti ada mesti banyak pertimbangan yang harus kita sampaikan kepada mu'alaf itu. Nggak bisa saklek ini haram halal tuh nggak bisa. Kita masih ada hal-hal yang mesti kita kompromikan gitu kan. Karena kalau kita bilang ini haram, dosa, neraka, lah buat masuk Islam masuk neraka juga. Dia kan masuk surga gitu kan. Ya ini kalau Bapak cerita begitu saya jadi teringat begini Pak. Ini contoh. Contoh kasus Pak ya. Misalnya, ini misalnya Pak. Ada orang datang ke Masjid Al-Aqsa. Contoh kasus nih. Dia rentenir Pak.
nafkahnya dia cuma dari situ. Nah, Terus dia datang sini mau masuk Islam, gimana Pak? nah itu dia kan ada tahapan-tahapan. Iya. Kan ada tahapan kita sampaikan berproses dulu. Yang paling kita mantapkan itu akidahnya dulu. Iya. Kalau dia udah mantap keislamannya, tentu dia akan bisa memilah-milah mana yang boleh, mana enggak, itu kan tentu bisa. Kita banyak mengalami seperti itu. Misalnya pertanyaan mereka, orang tua saya udah meninggal, non-Islam. Boleh nggak saya mendoakan? Nah, kan kita kan kalau datang yang ketemu yang saklek, wah nggak bisa. Tapi kalau kita lihat di ayatnya itu kan Jelas. apa itu doanya itu kan umum aja gitu kan? Iya. Ya, jadi yang penting nggak aminkan aja doanya Ustaz. Gitu. Jadi kita nggak ada masalah. Jadi kita jangan sampai kita mematahkan niat mereka ingin bersyahadat. Jangan sampai kita patahkan itu, tapi silakan aja karena Rasulullah juga mengatakan kita ada yang ingin bersyahadat dengan masuk Islam, tapi ya Rasul saya masih suka minum, masih suka inilah macam-macam maksiat gitu. Minumnya boleh, cuma diganti minumannya. Gitu. Katanya ya nggak apa-apa, cuma satu aja nggak boleh, jangan bohong. Cuma kan itu aja kan. Lama-lama dia mikir, ketika dia mau minum, kalau ketemu Nabi, kalau tanya nanti gimana? Kalau saya bilang enggak, nanti bohong. Nggak saya minum, kan pelan-pelan aja gitu ya. Jadi ada rukso lah yang kita sampaikan, ada keringanan-keringanan yang masih bisa mereka kita toleransikan untuk mereka bisa lakukan. Kita istilahnya masih, Allah saja masih berikan kita waktu ya, Pak ya. Jadi ketika orang baru beriman, ya sudah. Ada yang namanya seperti apa ya, grace period kali ya, step by step. Betul. Jadi kita ibaratkan mereka itu seperti bayi baru lahir kan. Seperti bayi kan minum air susu ibu, minum susu. Kalau bisa langsung lari loncat gitu. Makan bakmi nggak mungkin kan. Gitu. Jadi berproses aja lah, berproses gitu. Ya sama ketika itu juga saya ada seorang ibu-ibu berdiskusi dengan saya 2 jam, akhirnya dia menyatakan beriman, kemudian beberapa hari sesudahnya baru kita syahadatkan di sebuah masjid di luar kota masalahnya. Setelah itu baru ketahuan bahwa dia ternyata kerjanya di pabrik bir, Pak. Betul. Nah, gimana dong? Baru masuk ke Islam kerja di pabrik bir. Apa kita langsung ibu harus keluar? Dia nafkahnya cuma dari situ, Pak. Ya kan paling nggak kita cuma pelan-pelan. Pelan-pelan ada ya carikan pekerjaan yang lebih baik. Alhamdulillah. Dia bisa pindah, alhamdulillah. Gitu. Tapi kan nggak hari ini bersyahadat, besok harus keluar gitu loh. Nah itu kan baru kerja di pabrik. Kalau pertanyaan tadi, Pak, yang suami istri, yang dapat saya istrinya, Pak, bagaimana saya hubungan saya ini dengan suami saya? Cerai apa nggak besok nih? Kan kita, kalau saya nggak cerai, hubungan saya sama suami apa? Kalau saya cerai, ya berantakan rumah tangga saya. Gimana kita jawabnya kan? Nah sangat maka kita perlukan tadi fikih mu'alaf tadi. Bagaimana kita mensiasati supaya tadi mereka tetap dalam keimanan Islam, tapi berproses nanti supaya semangat sehingga dia tahu mana yang boleh mana yang enggak gitu. Boleh juga tuh yang menulis buku Kiai Haji Khalil Nafis di MUI. Boleh tuh. Nanti kita beli ya bukunya. Boleh. Itu penting juga. Dijual, minta aja di Basnas. Itu kan memang untuk dibagi-bagikan katanya. Di Basnas karena bikin Basnas yang bikin Basnas, biar yang memotalinya lah gitu. Oh gitu. Nah, yang nulisnya pakai Khalil Nafis. Katanya itu nggak dijual karena memang usul dibagi-bagikan. Karena uang Basnas, uang zakat nggak mungkin dijual belikan gitu ya. Boleh. Nanti kita minta ke Basnas minta aja itu buku fikih mu'alaf gitu. Baik, insya Allah baik. Kita pakai ketemu juga. Boleh juga tuh buku fikih mu'alaf diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Perlu juga tuh. Kan itu tahapan-tahapan kita berdakwah kepada mu'alaf gimana? Iya, bener. Waduh. Baik, ada lagi Pak Yusman yang mungkin ceritanya nih bisa menguatkan kita juga nih, teman-teman yang bergerak di bidang mu'alaf center nih. Ya, alhamdulillah sih. Kita bersyukur lah, senang ya teman-teman dari mu'alaf lembaga mu'alaf yang lain itu banyak sekali sekarang ini udah bermunculan gitu. Belum banyak Pak, baru 300-an Pak. Itu alhamdulillah ya. Belum 1000. Insya Allah semakin berkembang, semakin bertambah gitu ya. Itu insya Allah itu harapan kita seperti itu sehingga teman-teman kita yang tadinya pengen mungkin sudah dapat hidayah, pengen bersyahadat, pengen jadi mu'alaf itu lebih mudah mereka untuk menyampaikan niatnya untuk menjadi mu'alaf. Nah, ini mungkin masukan ya Pak ya. Yang namanya masjid, orang di luar Islam kan melihat masjid itu adalah bisa dianggap sebagai tempat untuk dia masuk ke dalam agama Islam. Orang mau bersyahadat di masjid ya itu udah paling bagus Pak ya. Tetapi ini yang saya tahu Pak, belum semua masjid itu ada yayasannya. Betul. Kadang-kadang masjid ini karena hanya wakaf, belum ada yayasannya. Ketika orang bersyahadat di tempat ini, dia tidak dapat sertifikat mu'alaf. Nah, sudah tidak dapat sertifikat mu'alaf, tidak ada pembinaan mu'alaf. Jadi ketika dia bersyahadat di situ, dia tidak dapat sertifikat, dia tidak dapat ganti KTP-nya. Ini yang kadang-kadang mungkin harus juga
apa ya, kita ajak sesama pengurus masjid supaya kalau bisa setiap masjid itu ada yayasannya. Betul. Bisa mengeluarkan surat yang diakui oleh negara. Betul. Jadi buat orang yang masuk Islam dia tidak perlu repot-repot nanti harus ada tulang di sini, harus ada tulang di mana. Iya, itu bagus. Saya sering begini, Pak. Orang menghubungi saya. Kok saya mau minta disadatkan? Tinggal di mana? Di luar kota. Cari aja masjid, saya bilang gitu kan. Mau syahadat dimanapun kan boleh, gitu kan. Ya, cuman ternyata setelah saya mengetahui banyak kasus, ternyata orang bersyahadat di sebuah masjid nggak dapat surat, dia nggak bisa ganti KTP. Betul. Berbahaya juga, beresiko juga buat dia kan. Nah, kalau ada apa-apa kan Pak Yusman tahu sendiri. Iya. Jadi saya mikirnya sangat disayangkan kalau sebuah masjid menerima orang masuk Islam, tapi dia tidak bisa membina dan memberikan administrasi. Sayang gitu loh Pak orang yang betul. Jadi saya sampai mengalami beberapa kali begini Pak. Anak muda nih Pak, datang dari Kudus misalnya. Cuman mau bersyahadat doang di tempat saya. Saya bilang, emang di Kudus gak ada masjid apa? Ada kok, cuman butuh surat, ya kan? Nanti ada lagi yang dari Pematang Siantar datang ke Jakarta, terbang cuman ke sini syahadat, habis itu pulang lagi. Ada yang begitu. Saya bilang pasti ada lah masjid di Pematang Siantar yang bisa bantu begitulah. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang mualaf gini Pak. Kenapa saya jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bersyahadat? Karena kalau saya syahadat di masjid di kota saya kota kecil. Kalau saya bersyahadat di masjid mana aja di kota itu, orang tua saya pasti tahu. Nah, itu dia. Ada juga yang begitu. Ya, kita nggak bisa salahin Pak ya. Iya. Tapi pernah juga Pak, anak muda datang ke tempat saya, sudah bawa ransel baju. Dari mana? Dari Medan. Mau masuk Islam? Iya. Minta disyahadatkin, sudah syahadat. Terus pulangnya kemana? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Saya kalau pulang pasti ditolak sama orang tua saya kan gitu. Gimana yang begitu? Nah, kita sering juga ngalamin seperti itu. Akhirnya ya udah anak itu tinggal kita masukin ke rumah Quran. Ada ya. Alhamdulillah. Itu bagus sekali. Jadi ketika nanti, kalau bisa kita kalau lagi ada masalah itu bisa titipin di boleh. Nah, jadi anak itu ya sudah kita masukin rumah Quran, alhamdulillah sekarang sudah 5 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tapi dengan begitu, kan orang tuanya juga pasti nyari, ini anak kemana gitu kan, orang baru lulus SMA, kita komunikasi sama orang tuanya. Ini anak atas kemauannya sendiri mau masuk Islam, sekarang kita taruh di sini karena dia nggak berani pulang. Lama komunikasi, akhirnya orang tuanya terima. Orang tuanya udah ngunjungin ke rumah Quran, Pak. Ibunya sudah datang ngeliat anaknya di rumah Quran. Nah, dia ngeliat anaknya lebih baik, ya sudah. Ya, itu dia yang kita tekankan mualaf kita seperti itu, yang seperti Islamnya sembunyi-sembunyi lah gitu. Tapi kita minta mereka tetap berdakwah. Berdakwahnya berarti bukan dalam hal ucapan bukan, tapi dengan akhlak. Dia harus lebih hormat dengan orang tua, harus lebih sayang, lebih perhatian, dia harus lebih sukses lah kalau bisa gitu ya. Sehingga begitu ketahuan masuk Islam, orang tua lihat, ternyata anak saya berubah baik ini gara-gara masuk Islam itu gitu. Bisa, itu yang kita tekankan mualaf kita seperti itu. Betul. Dengan akhlaknya mereka berdakwah pada keluarganya, dengan akhlaknya itu tadi. Insya Allah Yusuf yang tadinya keluarganya menentang, insya Allah justru dapat hidayah juga. Betul. Keren, Pak Yusman ini berarti dalam menghadapi segala macam persoalan mualaf dan keluarganya, Pak Yusman sudah hatam berarti ya. Sudah tahu semua berarti ya. Tadi yang Bapak cerita tentang yang istrinya nggak mau balik ke Islam itu juga, wah itu sangat menginspiratif. Karena membekas banget, karena dia sakit itu kan melakukan orang tuanya, membekas banget. Tapi kita sentuh supaya bagaimana supaya dengan orang tua itu bagaimana juga ya orang tua. Kan masa ya kita akan bikin kecewa orang tua. Pendekatan Pak Yusman tadi itu sangat-sangat bagus. Waduh, Pak Yusman ini cerdas berarti Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah saya juga senang sekali Pak bisa melihat seperti ini nih ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Hans, itu ada tulisan aksara Cina kuno, ada aksara Cina yang sekarang dan sebagainya. Ini yang nulis ini siapa Pak yang bikin ini? Ini dari Beijing sana, dari Tiongkok sana. Jadi kita tahu punya siapa. Ini oleh-oleh asli dari sana semua. Ini? Yang seperti ini kita aslinya dari Tiongkok gitu. Pengurus kita yang datang ke sana, pengurus kita yang lagi jalan ke sana, atau ulama-ulama Beijing yang datang ke sini ngasih hadiah. Gitu. Oh gitu. Jadi lagi ada pameran. Saya berharap mudah-mudahan Masjid Lauso ini makin ramai Pak. Amin. Ya, makin sukses. Makin menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya buat orang-orang di Jalan Lauso, tapi juga buat di Jakarta dan seluruh Indonesia. Bahkan sudah 3 kan tempatnya. Bukan cuma Indonesia aja, luar negeri juga banyak. Masih seluruh dunia, insya Allah. Masih Islam ini banyak juga. Bule banyak. Orang-orang kalau asli di Tiongkok ini. Tarhan ini yang bimbing syahadatnya. Karena kita nggak bisa bahasa Mandarin. Kalau ada orang Eskimo yang syahadat di sini gimana Pak? Ustadz juga?
Masalah. Terima kasih banyak Pak Han. Alhamdulillah Ya, sharingnya mudah-mudahan kita semuanya tambah ya imannya, tambah kuat akidah kita ya. Semarak siar Islam ya, semakin diterima. Orang Islam ini kan tadinya mungkin ada kesalahpahaman tentang Islam, bisa mereka lihat mualaf-mualaf ini bisa menjadi itu untuk menepis Islamofobia itu tadi. Kalau melihat mualafnya jadi baik, jadi itu insya Allah itu jadi jalan hidayahnya yang lain. Masya Allah, alhamdulillah. Pernah ada demo, maksudnya ngapain jadi masjid? Oh enggak, alhamdulillah malah didukung. Orang beli lingkungan sini malah senang. Lingkungan sini malah senang, keberadaan kita di sini senang. Ini bukan pengakuan kita, tapi ini pernah ada penelitian dari mahasiswa UI meneliti tentang keberadaan Masjid Lause. Dia tanya tentang tempat ibadah di sini. Tempat ibadah kan lengkap nih, ada kuil, ada segala macam, lengkap, paling lengkap di sini. Dia tanya masyarakat sini, dia tanya tempat perkantoran sini tentang keberadaan Masjid Lause. Ini diterima dengan baik. Itu laporannya itu dari mahasiswa UI mengenai penelitian. Saya yakin gini Pak Yusman. Saya yakin orang di sekitar Jalan Lause ini juga merasa menjadi pemilik masjid ini. Insya Allah. Karena kan mereka juga pasti kan patungan. Insya Allah lah, seberapapun yang mereka kasih untuk membeli masjid ini kan pasti ada kontribusinya Pak. Jadi ya paling tidak mereka pasti merasa jadi stakeholder di sini juga Pak. Iya enggak? Iya. Jadi nama Lause itu ya kadang-kadang jadi hikmah bagi mereka. Dulu ada pabrik roti bikin roti Lause. Wah dia pakai nama Lause juga kan ada masjid Lause ya. Dia pakai juga roti Lause. Gitu. Nanti kalau ada masjid Tan Ek Chuan gimana nih? Itu. Jadi ada hikmahnya mereka jadi ikut numpang ini. Baiklah, barakallahu fikum Pak ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya perhatiannya buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami bisa mengirimkan ke Bank Muamalat. Nomor rekeningnya berapa tadi Hans? Sape. Aduh. 30 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.